Izin pamit berkunjung ke rumah ibunya. Saat aku pergi arisan justru aku temui suamiku menginap di hotel dengan wanita simpanannya. Ku hancurkan nasib mereka sehancur-hancurnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Arini, seorang istri setia yang selalu percaya pada suaminya, akhirnya menerima hantaman kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Dengan alasan ingin berkunjung ke rumah ibunya, sang suami berpamitan manis. Namun, takdir justru memperlihatkan kebenaran yang mengejutkan. Di saat Arini sedang menghadiri arisan, ia mendapati suaminya menginap di hotel bersama wanita simpanannya. Hatinya hancur, namun tangis itu segera berganti dengan bara dendam. Arini bertekad menghancurkan suaminya dan pelakor itu, bukan hanya dengan air mata, tapi dengan cara yang akan membuat mereka tak pernah lupa. Dari skandal yang terbongkar, kebangkrutan yang disengaja, hingga kehancuran nama baik, Arini menyiapkan strategi balas dendam yang perlahan tapi pasti. Hari ini, bukan hanya rumah tangganya yang runtuh, tapi juga nasib keduanya yang akan hancur sehancur-hancurnya di tangan seorang istri yang tersakiti. Like cerita ini kalau kamu ikut merasakan pedihnya luka Arini. Komen pendapatmu. Apakah balas dendam Arini ini pantas atau terlalu kejam? Aku ingin dengar suara kalian. Subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah dramatis penuh air mata, pengkhianatan, dan balas dendam yang membara. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hidupku selama 7 tahun terakhir seakan-akan berjalan mulus, tenang, tanpa badai. Setidaknya, itulah yang aku yakini. Aku, Arini, seorang perempuan sederhana yang menikah dengan pria bernama Damar. Dari awal pernikahan, aku selalu merasa beruntung mendapatkannya. Seorang suami yang terlihat penuh perhatian, rajin bekerja, dan pandai menjaga wibawa di depan keluarga besar maupun masyarakat. Orang-orang sering berkata padaku, "Rin, kamu itu beruntung banget punya suami seperti Damar. Baik, mapan, nggak neko-neko, dan sayang keluarga." Setiap kali mendengar pujian itu, aku hanya tersenyum. Di dalam hatiku, aku juga membenarkan perkataan mereka. Karena aku memang merasa demikian. Setiap pagi, hidupku diisi rutinitas sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku bangun lebih awal dari Damar, menyiapkan sarapan kesukaannya, nasi hangat, telur dadar setengah matang, dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Menu sederhana yang katanya tidak pernah membuatnya bosan. Saat ia duduk di meja makan, aku selalu memperhatikan wajahnya. Damar biasanya membaca koran atau mengecek ponsel sambil menyeruput kopi. Sesekali ia melirikku dan tersenyum. Senyum itu dulu selalu mampu menghangatkan hatiku. Sebelum berangkat kerja, ia akan menghampiriku, mengecup keningku, dan berkata, "Doakan aku, Rin. Semoga rezekinya lancar hari ini." Dengan penuh cinta aku selalu menjawab, "Hati-hati di jalan, Mas. Semoga urusannya dipermudah Allah." Ritual itu berlangsung setiap hari, membuatku merasa seperti istri paling bahagia di dunia.
Rumah tangga kami memang belum dikaruniai anak. Itu satu-satunya hal yang kadang membuatku merasa ada yang kurang. Namun aku selalu berusaha menenangkan hati. Aku yakin Tuhan punya rencana indah. Dan Damar selalu menguatkanku setiap kali aku mulai gelisah. Ia sering berkata, "Sabar ya, Rin. Aku percaya, suatu saat nanti kita pasti punya anak. Tuhan itu Maha tahu kapan waktu terbaik untuk kita." Kata-kata itu membuatku kembali tenang. Aku percaya, ia benar-benar tulus. Aku percaya, ia tidak pernah sekalipun merasa kecewa karena aku belum bisa memberinya keturunan. Karena itu aku merasa, ia suami yang sempurna. Kehidupan kami berjalan seperti pasangan lain pada umumnya. Sesekali kami jalan berdua ke mall, makan malam di restoran sederhana, atau sekadar menonton film di rumah sambil berbagi camilan. Aku menikmati kebersamaan itu. Aku merasa lengkap. Meskipun hanya berdua tanpa kehadiran seorang anak. Damar pun tampak sangat perhatian. Jika aku sakit, ia selalu merawatku. Ia menyiapkan bubur, membawakan obat, bahkan rela menunda pekerjaan hanya untuk menemaniku beristirahat. Bagiku, itu bukti cintanya yang nyata. Tidak hanya padaku, pada keluargaku pun ia terlihat begitu baik. Ibuku sering berkata, "Arini, suamimu itu benar-benar lelaki baik. Jaga dia baik-baik. Jarang ada laki-laki seperti itu sekarang." Aku selalu mengangguk, merasa bangga, dan tentu saja semakin yakin bahwa aku adalah perempuan paling beruntung yang dipilihnya. Tetangga pun kerap memandangku dengan iri. "Wah, enak ya jadi Arini. Suaminya setia, pekerja keras, kelihatan harmonis banget." Begitu kata mereka. Aku tidak pernah sombong, tapi dalam hati aku memang merasa demikian, bahwa rumah tanggaku nyaris sempurna. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari ada hal-hal kecil yang berubah. Aku tidak langsung curiga, karena mungkin memang sifatku yang terlalu mudah percaya. Tapi jika kuingat kembali sekarang, tanda-tanda itu sudah muncul sejak lama. Damar mulai sering pulang larut malam. Katanya, ada rapat mendadak, ada proyek yang harus diawasi, ada klien yang harus ditemui. Sesekali ia menginap di luar kota dengan alasan pekerjaan. Awalnya aku tidak mempermasalahkan, toh pekerjaan Damar memang menuntut banyak waktu. Ia bekerja di perusahaan kontraktor besar, dan aku tahu tanggung jawabnya tidak ringan. Namun kadang, ada sesuatu yang terasa janggal. Misalnya, ketika aku meneleponnya malam-malam, suaranya terdengar terburu-buru, seolah menutup percakapan dengan alasan sedang sibuk. Aku pikir, mungkin benar ia sibuk. Aku tidak ingin jadi istri yang cerewet, apalagi menuduh tanpa alasan. Jadi aku memilih diam, menekan rasa gelisah itu dalam-dalam. Aku masih percaya bahwa suamiku tidak mungkin mengkhianatiku. Bagiku, Damar adalah lelaki yang jujur, tulus, dan setia. Malam itu, ketika aku duduk sendirian di ruang keluarga, aku sempat termenung. Entah kenapa ada perasaan aneh menyusup ke dalam hati. Aku melihat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku dan wajahnya sama-sama bahagia, tertawa lepas, penuh cinta. Aku tersenyum, namun hatiku tiba-tiba terasa perih. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak tahu bahwa senyum hangat yang selama ini ia berikan padaku hanyalah topeng. Aku tidak tahu bahwa genggaman tangannya yang selalu membuatku tenang ternyata menyimpan rahasia. Aku tidak tahu bahwa semua pujian yang kudengar tentang rumah tanggaku hanyalah fatamorgana belaka. Malam itu aku memandang langit-langit kamar, lalu berbisik pada diriku sendiri. Kalau hidupku sudah terasa sempurna, apa mungkin masih ada badai yang bisa menghancurkannya?
Aku tidak tahu jawabannya saat itu. Yang ku tahu, takdir sudah bersiap menamparku sekeras mungkin. Sebuah kenyataan pahit akan menungguku di depan sana. Dan kebahagiaan yang selama ini kuanggap nyata, hanyalah semu. Hari itu adalah hari Minggu, hari yang biasanya paling kunantikan. Karena di hari itulah aku bisa sedikit melepaskan penat dari rutinitas rumah tangga. Minggu kali ini aku berniat menghadiri arisan bulanan bersama ibu-ibu komplek. Sebuah kebiasaan sederhana yang selalu memberi warna pada hidupku. Pagi itu, seperti biasa aku menyiapkan sarapan untuk Damar. Ia duduk di kursi makan dengan wajah tampan yang seolah-olah selalu memberi ketenangan bagiku. Aku perhatikan caranya menyeruput kopi, pelan, penuh kenikmatan. Sesekali ia menatapku dengan senyum tipis. Senyum itu, lagi-lagi membuatku yakin bahwa ia adalah rumahku, pelindungku, dan duniaku. Mas, nanti aku mau arisan ke rumah Bu Rini. Kayaknya agak lama pulangnya, soalnya setelah acara biasanya kita ngobrol dulu sama ibu-ibu yang lain, kataku sambil menuangkan kopi tambahan ke cangkirnya. Damar menatapku sejenak, lalu mengangguk sambil mengusap tanganku. Nggak apa-apa, Rin. Kamu hati-hati aja di jalan. Kalau capek, jangan maksa. Pulang aja kalau sudah nggak enak badan. Hatiku hangat mendengar ucapannya. Begitulah dia, selalu perhatian dalam hal-hal kecil. Sebelum aku sempat melanjutkan percakapan, ia tiba-tiba berkata, "Oh ya, Rin, nanti siang aku mau mampir ke rumah ibu. Sudah lama nggak nengok beliau. Kasihan, pasti kangen sama aku." Aku tersenyum. Hubungan Damar dengan ibunya memang sangat dekat. Meski ibunya tinggal di kota yang tidak terlalu jauh, kadang-kadang Damar memang sengaja menyempatkan waktu untuk sekadar menjenguk. Dan aku tak pernah keberatan. Bagiku, seorang anak lelaki yang menyayangi ibunya adalah suami yang juga bisa menyayangi istrinya dengan baik. Baguslah, Mas. Kalau bisa memang sering-sering nengokin ibu. Aku jadi tenang juga kalau kamu nyempetin waktu buat beliau. Jawabku tulus. Ia tersenyum lebar, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Makasih ya, Rin. Kamu memang istri terbaik. Aku bersyukur banget punya kamu. Kalimat itu membuatku tersipu. Seolah-olah semua rasa lelah, semua kekurangan dalam hidupku, sirna begitu saja hanya dengan ucapan itu. Aku tidak menyangka bahwa kata-kata manis yang ia lontarkan pagi itu sebenarnya hanyalah selimut tebal untuk menutupi niatnya yang busuk. Aku tidak tahu bahwa di balik izin pamitnya yang terdengar manis, tersimpan pengkhianatan yang begitu keji. Sebelum berangkat, Damar sempat kembali ke kamar dan mengenakan kemeja putih kesayangannya. Kemeja itu kubelikan saat ulang tahunnya tahun lalu. Ia terlihat rapi, wangi, dan menawan. Kalau ke rumah ibu, masa ia pakaiannya rapi banget begini? Pikirku sekilas. Tapi aku buru-buru menepis prasangka itu. Mungkin ia hanya ingin terlihat sopan di depan ibunya. Ia mendekatiku, lalu mengecup keningku sekali lagi. Aku berangkat ya, Rin. Jaga diri baik-baik di arisan. Jangan khawatir soal aku. Aku baik-baik aja. Pulang nanti kita cerita-cerita. Ya. Aku mengangguk. Senyumku merekah. Aku percaya padanya, tanpa sedikit pun ada rasa curiga. Ketika ia melangkah keluar pintu, aku sempat menatap punggungnya yang tegap itu. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, jagalah suamiku dalam perjalanan, berikan kesehatan, lindungi dia selalu." Doa sederhana dari seorang istri yang masih buta akan kebenaran pahit yang menanti. Mobilnya melaju pelan meninggalkan rumah. Aku tidak tahu, arah yang ia tuju bukanlah rumah ibunya. Aku tidak tahu bahwa siang itu, saat aku sibuk bercengkerama dengan ibu-ibu arisan, suamiku justru sedang menuju sebuah tempat yang akan menjadi saksi pengkhianatan terbesar dalam hidupku, hotel bersama perempuan lain. Aku tidak tahu bahwa hari itu, izin pamit berkunjung ke rumah ibunya hanyalah awal dari kehancuran hidupku. Aku selalu percaya, naluri seorang istri jarang sekali berbohong. Ada suara halus yang kadang datang tanpa diundang,
merambati hati, mengusik pikiran, membuat tidur terasa gelisah. Dan hari itu, ketika aku duduk di ruang tamu rumah Bu Rini, tuan rumah arisan, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Arisan berjalan seperti biasa. Ibu-ibu kompleks sibuk bercanda, tertawa, saling berbagi cerita tentang anak, suami, bahkan gosip ringan. Aroma kue bolu pandan dan kopi hitam memenuhi ruangan. Suasana riuh, penuh keakraban. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa benar-benar menikmati. Ada perasaan aneh yang mendadak muncul, seperti ada duri kecil menusuk di dalam dada. Aku mencoba menepisnya. Mungkin cuma karena kurang tidur, batinku, sambil tersenyum kecil ketika seorang teman bercanda. Aku bahkan ikut tertawa meski hatiku terasa kosong. Namun semakin lama, bisikan hati itu makin kuat. Ada bayangan wajah Damar yang muncul berulang-ulang di benakku. Bukan wajahnya yang tersenyum hangat, melainkan bayangan ia duduk bersama seorang perempuan lain. Entah kenapa pikiranku tiba-tiba melayang ke arah sana. Aku berusaha menolak, tapi semakin kutolak, semakin kuat bayangan itu menghantui. Sampai akhirnya, sebuah kalimat meluncur dari mulut salah satu teman arisan, membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Tadi aku lihat kayaknya suamimu deh, Rin, ucap Lestari, salah satu ibu komplek, sambil menyesap tehnya. Aku refleks menoleh cepat. Alisku mengernyit. Suamiku? Maksudmu Damar? Tanyaku dengan nada yang berusaha tetap tenang. Lestari mengangguk sambil ragu. Iya, kayaknya sih. Aku tadi pas jalan ke sini lihat mobil mirip banget sama mobil Damar masuk ke Hotel Grand Wijaya. Kamu tahu kan hotel di jalan utama itu? Aku tercekat. Kopiku hampir tumpah. Sekujur tubuhku tiba-tiba dingin. Hotel Grand Wijaya? Itu hotel berbintang yang biasanya digunakan untuk rapat perusahaan atau pasangan yang ingin bersembunyi. Aku mencoba tersenyum, menutupi kegelisahan yang tiba-tiba membuncah. Mungkin bukan Damar. Banyak kok mobil yang mirip sama punyanya. Lagi pula, Damar bilang mau nengok ibunya siang ini. Lestari mengangkat bahu. Ya mungkin aku salah lihat, Rin. Cuma ya, mobilnya sama persis. Plat nomornya juga kayak nggak asing. Tawa-tawa ibu-ibu lain terdengar kembali memenuhi ruangan, tapi tidak lagi masuk ke telingaku. Jantungku berdetak kencang, hampir tak terkendali. Kata-kata Lestari berulang-ulang terngiang di telingaku. Aku lihat mobil mirip banget sama mobil Damar masuk ke Hotel Grand Wijaya. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berusaha berpikir logis. Tidak mungkin. Damar pasti benar-benar ke rumah ibunya. Ia tidak akan bohong. Dia bukan tipe lelaki seperti itu. Aku mengenalnya. Aku istrinya. Dia baik, dia setia. Batinku mengulang-ulang pembelaan itu. Tapi, mengapa hatiku justru semakin bergetar? Mengapa perasaan was-was ini begitu kuat hingga membuat telapak tanganku berkeringat? Aku teringat cara Damar berpamitan tadi pagi. Senyum manisnya, kemeja putih rapi yang dipakainya, wangi parfum yang berbeda dari biasanya, lebih kuat, lebih menyengat. Saat itu aku menganggapnya sebagai perhatian kecil, tapi sekarang, semuanya terasa janggal. Aku meremas jemari sendiri di pangkuan. Aku merasa ingin segera bangkit dari kursi, keluar dari ruangan, dan memastikan kebenaran. Tapi rasa takut menahan langkahku. Takut apa yang kutemukan justru menghancurkan hidupku. Bisikan hati itu semakin keras. Ikuti dia, Rin. Cari tahu. Jangan terus jadi istri yang buta. Tapi di sisi lain, ada suara lain yang mencoba menenangkan. Percaya saja. Jangan berburuk sangka. Kamu tahu Damar mencintaimu. Aku terjebak di antara dua suara dalam hatiku sendiri. Acara arisan belum selesai ketika aku akhirnya memutuskan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Aku berdiri di teras, menatap jalanan yang ramai. Angin sore menerpa wajahku, namun dingin yang kurasakan berasal dari dalam diriku sendiri. Kupandangi ponselku.
Ingin sekali aku menelepon Damar, memastikan ia benar-benar berada di rumah ibunya. Tapi entah mengapa jariku terasa kaku. Seperti ada sesuatu yang menahanku. Dalam diam, aku berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang benar ada yang dia sembunyikan dariku, tunjukkanlah. Jangan biarkan aku hidup dalam kebohongan. Aku menunduk. Air mata hampir jatuh. Tidak ada alasan jelas mengapa aku begitu emosional saat itu. Tapi sekarang, aku mengerti. Itu adalah firasat. Naluri seorang istri yang dipaksa Tuhan untuk bersiap menerima kenyataan pahit. Dan hari itu, firasat itu tidak salah. Bisikan hati itu benar. Aku tidak tahu. Dalam hitungan jam aku akan melihat sendiri kebenaran yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Aku tidak tahu bahwa perasaan gelisah di sore itu adalah pintu menuju malam tergelap dalam kehidupanku. Sore itu, aku mencoba menenangkan diri dengan kembali duduk bersama ibu-ibu arisan, meski pikiranku sudah berkelana ke tempat lain. Aku hanya tersenyum seadanya ketika mereka bercanda. Gelas teh yang kusesap terasa hambar. Camilan yang kucicipi tak ada lagi rasanya. Rasanya, seluruh tubuhku hanya ingin berlari menuju hotel yang disebut Lestari. Arisan pun akhirnya usai menjelang senja. Aku pamit lebih awal dengan alasan ada urusan mendesak di rumah. Hati-hati ya, Rin, kata mereka. Aku tersenyum kaku, menahan gejolak di dalam dadaku. Begitu keluar dari rumah Bu Rini, aku langsung masuk mobil. Tanganku gemetar saat menyalakan mesin. Perasaanku berkecamuk antara ingin langsung pulang atau mengecek Hotel Grand Wijaya. Namun naluriku terlalu kuat, mendorongku untuk tidak tinggal diam. Jalanan sore itu padat. Aku mengemudi dengan pikiran kalut. Bayangan Damar duduk bersama perempuan lain terus berkelebat di benakku. Berkali-kali aku menepuk dada, mencoba menenangkan diri. Jangan berlebihan, Rin. Belum tentu benar, kataku pada diri sendiri. Tapi firasat itu semakin menjerit. Seakan-akan Tuhan benar-benar sedang membawaku menuju kebenaran yang pahit. Setelah hampir setengah jam perjalanan, akhirnya aku tiba di depan Hotel Grand Wijaya. Hotel itu berdiri megah, dengan lampu-lampu yang baru mulai menyala menyambut malam. Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku hampir merasa pusing. Aku memarkir mobil agak jauh, di seberang jalan, lalu menatap ke arah lobi hotel. Beberapa orang keluar masuk dengan santai, sebagian besar pasangan, ada pula tamu bisnis. Tapi mataku terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Mobil hitam dengan plat nomor yang sangat kukenal. Mobil Damar. Tubuhku bergetar. Aku menggenggam kemudi erat-erat, lalu melepaskannya dengan kasar. Nafasku memburu. Rasanya ingin sekali aku turun saat itu juga, berlari, membuka pintu hotel, dan mencari Damar. Tapi akalku masih menahan langkah. Aku memutuskan menunggu. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku mengintip dari balik kaca, memperhatikan siapa saja yang keluar dari lobi. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Perutku mual, telapak tanganku basah. Lalu, mataku hampir tak percaya ketika seorang pria yang tak asing melangkah masuk ke hotel. Tegap tubuhnya, gaya jalannya, bahkan cara ia mengangkat telepon di telinganya. Aku mengenalnya betul. Itu Damar, suamiku. Tapi bukan itu yang membuat nafasku tercekat. Di sampingnya, berjalan seorang perempuan dengan gaun merah menyala, berambut panjang tergerai, tumit tingginya berderap angkuh di lantai marmer. Wajahnya cantik, tetapi tatapan matanya penuh rasa memiliki, seakan berkata, "Dia milikku." Aku mematung. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Damar, suamiku, berjalan mesra dengan perempuan lain menuju resepsionis. Aku melihat jelas bagaimana tangan mereka sempat bersentuhan, lalu bergandengan dengan begitu alami. Senyum di wajah Damar, senyum yang selama ini kupikir hanya untukku, ternyata juga bisa ia berikan kepada orang lain. Tangisku nyaris pecah di dalam mobil. Aku menutup mulut, menahan suara isak agar tidak keluar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi.
Rasanya seperti ada pisau yang menusuk dada. Aku terus mengintai dari kejauhan. Mereka berbicara sebentar dengan resepsionis. Kemudian, kulihat resepsionis menyerahkan kunci kamar. Damar menerima kunci itu dengan senyum kecil, lalu mengangguk. Mereka berdua pun berjalan menuju lift. Kakiku hampir melangkah keluar dari mobil. Hati kecilku berteriak, "Kejar mereka! Bongkar semua sekarang juga." Tapi sesuatu menahanku. Aku masih butuh bukti. Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan memotret dari jauh. Mobil Damar, wajah mereka berdua saat memasuki lobi, meski agak buram, tapi cukup jelas. Aku merasa seperti sedang menghancurkan diriku sendiri, namun entah mengapa aku terus melakukannya. Lift menutup di depan mata mereka. Aku terkulai di kursi mobil. Tubuhku gemetar hebat. Nafasku sesak. Aku tidak pernah membayangkan akan melihat pemandangan seperti itu dalam hidupku. Malam itu, di depan Hotel Grand Wijaya, aku merasa seolah seluruh dunia menertawakanku. Istri setia yang selama ini percaya penuh, ternyata hanyalah boneka yang dibohongi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pulang? Menunggu? Atau langsung mendobrak pintu kamar yang mereka masuki? Namun satu hal yang pasti, malam itu, pengintaian ini adalah awal dari malam maut. Malam yang akan membongkar topeng suamiku. Malam yang akan menghancurkan seluruh keyakinanku tentang kesetiaan. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa duduk di dalam mobil begitu lama malam itu. Jantungku sudah seperti dipukul palu, kepalaku berat, dan perutku terasa mual. Berkali-kali aku hampir menyalakan mesin mobil untuk pulang, tapi setiap kali aku mencoba, ada sesuatu yang menahanku. Kalau aku pulang sekarang, aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Kalimat itu terus-menerus terngiang di kepalaku. Akhirnya, dengan langkah gemetar, aku keluar dari mobil. Kaki terasa lemas, namun aku paksa untuk menapak menuju hotel. Lampu-lampu megah di lobi terasa seperti sorotan tajam yang menelanjangiku. Setiap langkahku berat, seolah aku berjalan menuju jurang. Aku berdiri beberapa saat di depan pintu hotel, menatap pantulan wajahku di kaca. Wajah pucat dengan mata sembab, bibir bergetar menahan tangis. Aku menarik napas panjang, mencoba menegakkan bahu. Aku harus kuat, bisikku. Dengan langkah yang hampir goyah, aku masuk. Aroma wangi hotel yang biasanya menenangkan kini terasa menusuk. Aku berjalan ke meja resepsionis. "Permisi, barusan ada pasangan, laki-laki tinggi berkemeja putih dan perempuan bergaun merah. Check-in. Mereka ambil kamar nomor berapa ya?" Tanyaku dengan suara serak. Resepsionis, seorang wanita muda, menatapku ragu. "Maaf Bu, kami tidak bisa memberikan informasi tamu." Aku menelan ludah, lalu mendekat sedikit. Suaraku penuh getaran. "Saya istrinya. Tolong, saya hanya ingin memastikan sesuatu. Kalau perlu saya tunjukkan KTP saya, nama suami saya Damar. Tolong, saya mohon." Mungkin karena melihat mataku yang sudah penuh air, atau karena rasa iba, resepsionis itu akhirnya mengalah. Ia menunduk sedikit, lalu berbisik, "Kamar 507, Bu. Tapi jangan bilang siapa-siapa kalau saya memberitahu." Aku menutup mulutku rapat-rapat. Air mata menetes di pipi. "Terima kasih," bisikku, hampir tak terdengar. Tanganku gemetar saat menekan tombol lift. Angka-angka di panel terasa berjalan sangat lambat. 2, 3, 4, hingga akhirnya pintu terbuka di lantai 5. Lorong panjang dengan lampu temaram menyambutku. Jantungku berdegup kencang, seakan-akan pecah. Aku melangkah dengan tubuh lemas, menatap setiap angka di pintu. 501, 503, 505, lalu berhenti di depan 507. Kakiku membeku. Tanganku terhenti di udara. Aku berdiri di depan pintu itu, pintu yang menyimpan seluruh kebenaran. Dari dalam, samar-samar terdengar suara tawa. Tawa perempuan.
Disusul suara berat laki-laki yang sangat kukenal. Dama. Air mataku jatuh seketika. Rasanya seperti dihantam palu ke kepala. Aku berdiri mematung. Tubuhku bergetar hebat. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Dengan tangan gemetar, aku menempelkan telinga ke pintu. Suara mereka semakin jelas. Tawa, bisikan, bahkan desahan pelan yang membuatku mual. Aku merasa tubuhku runtuh. Dunia seolah berhenti berputar. Dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku mengetuk pintu keras-keras. Duk, duk, duk. Suara dari dalam berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah mendekat. Siapa? Suara Damar. Sedikit terkejut. Tanganku langsung menekan gagang pintu. Pintu tidak terkunci. Dengan hentakan marah, aku membukanya. Dan di sanalah aku berdiri, menyaksikan sendiri pengkhianatan itu. Damar, suamiku, berdiri dengan wajah pucat terkejut. Kemejanya kusut, rambutnya berantakan. Di belakangnya, seorang perempuan bergaun merah, Ratna, berbaring di ranjang hotel, tersenyum sinis sambil memainkan rambutnya. Aku membeku, mataku tak berkedip. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan. Damar, suaraku serak, nyaris tak terdengar. Kenapa? Damar terdiam, wajahnya panik. Ia melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku. Rin, aku bisa jelaskan. Aku menepis tangannya kasar. Tubuhku bergetar hebat. Suaraku meninggi, meledak bersama air mata yang tak terbendung. Jelaskan apa? Damar. Aku lihat sendiri kalian masuk hotel ini. Aku dengar suara kalian dari balik pintu. Kamu bilang mau nengok ibumu. Tapi kamu malah di sini dengan dia. Ratna hanya terkekeh pelan, lalu bangkit dari ranjang. Dengan santai ia mengenakan gaun tipisnya, lalu berjalan mendekat. Matanya menatapku tajam, penuh kemenangan. Bu, jangan salahkan Damar. Ya, kalau dia ada di sini sama aku, itu karena dia mau. Bukan aku yang maksa. Lagi pula, apa salahnya kalau dia bahagia dengan aku? Katanya dengan senyum sinis. Hatiku remuk seketika. Aku hampir jatuh. Lututku lemas. Tanganku menutup wajah. Menangis sejadi-jadinya. Aku menoleh ke Damar. Suamiku, satu-satunya orang yang selama ini ku percaya. Mas, apa aku nggak cukup buat kamu? Apa kurangnya aku? Sampai kamu tega begini? Damar menunduk, tidak berani menatapku. Diamnya adalah pengakuan. Malam itu, di kamar hotel bernomor 507, dunia yang kuanggap sempurna hancur berantakan di depan mataku. Dan di sanalah aku bersumpah dalam hati, kalian berdua akan menyesal. Kalian akan merasakan hancur, sehancur yang aku rasakan hari ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan pintu itu, menangis, berteriak, dan akhirnya hanya terisak lirih. Air mataku tidak berhenti mengalir. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Tanganku bergetar, nafasku tersengal, sementara Damar masih berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Rasanya semua yang pernah aku perjuangkan selama ini runtuh seketika. Bayangan pernikahan kami, janji suci di depan penghulu, tatapan penuh cinta di pelaminan, malam-malam panjang ketika aku menemaninya bekerja, hari-hari berat ketika aku tetap setia di sampingnya, semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Aku jatuh terduduk di lantai lorong, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisanku pecah, tanpa peduli lagi dengan siapapun. Kenapa, Mas? Suaraku serak, nyaris tak terdengar. Kenapa harus begini? Apa aku nggak cukup buat kamu? Apa selama ini aku cuma istri bodoh yang nggak pernah kamu cintai? Damar masih terdiam. Matanya gelisah, tangannya menggantung di udara seolah ingin menolongku, tapi ia tak berani. Lalu suara itu terdengar lagi. Ratna. Ia mendekat dengan langkah angkuh. Sepatu hak tingginya berketuk-ketuk di lantai lorong. Dengan wajah penuh kepuasan,
Ia menatapku dari atas kepala sampai kaki. Bu Arini, sudahlah. Jangan bikin diri ibu terlihat menyedihkan seperti ini. Kalau memang Mas Damar lebih bahagia sama aku, kenapa harus dipaksa-paksa? Toh ibu bisa cari yang lain. Kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Aku mendongak menatapnya. Mataku merah penuh amarah. Kamu, perusak rumah tangga, teriakku dengan suara parau. Ratna hanya tertawa pelan. Perusak rumah tangga? Atau jangan-jangan rumah tangga kalian memang sudah retak, dan aku cuma masuk di celahnya? Aku ingin menampar wajahnya, ingin menghancurkan senyum sinis itu. Tapi tubuhku terlalu lemah, terlalu lunglai untuk bergerak. Yang bisa kulakukan hanyalah menangis dan memeluk diriku sendiri di lantai dingin itu. Damar akhirnya mendekat, mencoba mengangkat tubuhku. Rin, sudahlah. Jangan bikin malu di sini. Kita bicara di rumah saja. Aku menepis tangannya keras-keras. Jangan sentuh aku. Suara teriakanku menggema di lorong. Beberapa tamu hotel mulai keluar, menatap penasaran. Aku tidak peduli. Biarlah seluruh dunia tahu bahwa aku dikhianati. Dengan sisa tenaga, aku bangkit berdiri. Tubuhku goyah. Tapi aku paksa menatap Damar dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir aku akan diam saja, Mas? Kamu pikir aku akan pulang, menangis, lalu memaafkanmu begitu saja? Suaraku lirih, tapi penuh dendam. Tidak, demi Tuhan, aku akan pastikan kamu dan perempuan murahan itu menyesali apa yang kalian lakukan malam ini. Damar terdiam, wajahnya pucat. Ratna hanya menyeringai, seolah meremehkan ancamanku. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua yang masih berdiri di depan pintu kamar hotel itu. Kakiku lemah, tapi hatiku sudah dipenuhi bara api. Aku turun dengan lift, lalu berlari ke mobilku. Begitu pintu mobil tertutup, aku menjerit sekeras-kerasnya, melepaskan semua sakit yang membakar dada. Tanganku menghantam setir, berkali-kali. Air mataku bercucuran, pandanganku kabur. Aku ingin menghancurkan sesuatu, apa saja, agar rasa sakit ini ikut hancur. Tapi di tengah keputusasaan itu, ada suara lain di dalam diriku. Sebuah bisikan kecil, dingin, tajam, tapi begitu jelas. Menangis tidak akan membuatmu berharga lagi. Hanya dengan menghancurkan mereka, kamu bisa berdiri kembali. Aku terdiam, terisak. Nafasku masih tersengal, tapi aku tahu bisikan itu benar. Menangis tidak akan mengubah apa-apa. Aku menyeka air mata dengan kasar, menatap wajahku sendiri di kaca spion mobil. Wajah yang kusut, penuh luka, tapi di baliknya aku melihat sesuatu yang baru, keteguhan. Aku akan pastikan mereka berdua hancur, sehancur-hancurnya. Malam itu, di parkiran hotel, aku bersumpah pada diriku sendiri. Tidak ada lagi Arini yang lembut dan mudah percaya. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang siap membalas setiap air mata dengan penderitaan. Dan itu hanyalah awal. Aku sampai di rumah dengan tubuh yang lelah tak tertahankan, tetapi jiwaku berkobar. Setiap langkah di tangga terasa berat, seolah seluruh dunia menempel di kakiku. Pintu rumahku buka perlahan, menahan napas, takut ada tetangga yang melihat wajahku. Namun, semua itu tidak lagi penting. Rumah yang dulu menjadi tempat ternyaman di dunia kini terasa seperti penjara yang menertawakan setiap penderitaan yang kurasakan. Begitu menutup pintu, aku terjatuh di sofa. Tubuhku lemas, tangan gemetar, dan air mata menetes tak henti. Aku memeluk bantal, menekan wajahku ke dalamnya, mencoba menahan tangis, tetapi sia-sia. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, seakan mengalir bersamaan, membanjiri pikiranku tanpa ampun. Sunyi malam itu terasa menakutkan. Hanya detak jam di dinding dan dengungan AC yang menemani, tapi lebih dari itu, ada bisikan halus yang terus-menerus menekan pikiranku. Bayangan Damar dan Ratna terus menghantui. Aku mencoba menepisnya, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin semua ini hanyalah salah paham,
bahwa Damar memiliki alasan, bahwa aku terlalu sensitif. Tapi hati kecilku menolak percaya. Naluri seorang istri jarang salah, dan naluri itu kini berteriak, membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku mencoba bernapas dalam-dalam, tetapi setiap hembusan napas terasa berat, menusuk dada, seolah pedang yang menembus jantungku. Mual muncul di perutku, tangan gemetar saat menahan bantal. Aku menutup mata, berharap mimpi buruk ini segera berakhir, tapi bayangan itu tetap menghantuiku. Suara tawa Ratna yang sinis, senyum penuh kemenangan Damar, semua berputar di kepalaku. Tidak, menangis saja tidak akan cukup. Menyimpan dendam di hati tanpa rencana hanya akan membuatku hancur perlahan. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bangkit. Tidak bisa lagi membiarkan diri ini menjadi korban pengkhianatan. Setiap air mata yang jatuh malam ini harus menjadi bahan bakar untuk membalas perlakuan mereka. Aku harus merencanakan, mengatur, dan mengumpulkan kekuatan untuk memastikan mereka merasakan sakit yang lebih dalam daripada yang kurasakan sekarang. Aku menyalakan laptop, duduk di meja, dan mulai menelusuri media sosial Damar dan Ratna. Setiap komentar, setiap foto, bahkan setiap like yang mereka berikan satu sama lain menjadi petunjuk berharga. Aku menelusuri akun-akun lama, pesan pribadi yang mungkin tersembunyi, aktivitas yang bisa kubongkar nanti. Segala hal yang sebelumnya aku abaikan kini menjadi senjata. Setiap detail kecil bisa menjadi alat untuk menghancurkan mereka. Aku menulis di buku harian yang sudah lama kusimpan. Kata-kataku mengalir deras, penuh amarah, kesedihan, dan tekad yang membara. Setiap kalimat yang kucatat adalah pengingat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Malam itu aku menyadari sesuatu yang penting. Dendam yang matang lebih kuat daripada amarah yang meledak-ledak. Air mata hanya akan membersihkan luka, tetapi rencana yang matang bisa menghancurkan mereka. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sunyi, hanya detak jam dan suara dengungan AC yang menemani. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku tajam seperti pisau. Aku terus menatap wajahku di cermin, wajah yang sembab dan merah, tetapi di mataku ada kilatan tekad yang tidak bisa dihapus. Aku mulai membayangkan setiap langkah yang akan kulakukan. Setiap kesalahan mereka, setiap kelemahan, akan kuubah menjadi alat untuk menghancurkan mereka. Aku merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Hati yang dulu hancur kini mulai dipenuhi bara kemarahan yang terkontrol. Aku menyadari bahwa aku tidak boleh terburu-buru. Aku harus sabar, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan balas dendam. Setiap langkah harus sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Karena jika aku gagal, maka air mata dan sakit ini akan sia-sia. Aku menatap langit-langit rumah, membayangkan wajah mereka berdua. Rasanya ingin berteriak, menghancurkan sesuatu, melepaskan semua emosi yang menumpuk. Namun aku menahan diri. Aku tahu, emosi yang meledak-ledak hanyalah kelemahan. Malam itu aku belajar sesuatu yang penting. Air mata bisa menjadi kekuatan, kesedihan bisa menjadi strategi. Aku harus mengubah rasa sakit ini menjadi rencana yang matang. Dan saat fajar mulai menyingsing, aku masih di sana. Duduk di depan laptop, menatap catatan yang kutulis sendiri, merancang langkah demi langkah. Malam panjang tanpa tidur itu bukan hanya tentang kesedihan, tapi tentang kebangkitan. Kebangkitan seorang perempuan yang dikhianati, seorang istri yang kehilangan segalanya, namun bersumpah untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku menarik napas panjang, menatap wajahku sendiri di cermin lagi, dan berkata lirih, tapi tegas. Mulai besok, tidak ada lagi Arini yang lemah dan percaya begitu saja. Yang tersisa hanyalah Arini yang siap membalas, yang siap menghancurkan mereka yang menghancurkan hidupnya. Dan malam itu, aku belajar satu hal, dendam yang matang lebih tajam daripada pisau manapun. Bara api itu kini menyala di dalam diriku, menunggu saatnya untuk membakar dunia mereka menjadi abu. Hari itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhku masih lelah akibat malam panjang tanpa tidur, tetapi pikiranku terasa lebih tajam daripada sebelumnya.
Bara kemarahan yang membara malam sebelumnya kini telah berubah menjadi keteguhan yang dingin, sebuah tekad yang tak bisa dihalangi siapapun. Aku menatap cermin, wajah sembab karena tangisan semalam, namun di mataku ada kilatan dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyalakan laptop dan mulai menelusuri setiap jejak Damar dan Ratna. Tidak ada yang luput dari pengamatanku. Foto-foto mereka di media sosial, komentar yang saling diberikan, bahkan akun lama yang jarang digunakan, semuanya menjadi potongan teka-teki untuk menyusun strategi. Malam itu aku memahami satu hal, untuk menghancurkan mereka, aku harus memiliki kendali penuh atas informasi. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap tindakan harus tepat sasaran. Aku mulai menulis daftar panjang di buku harian dan di file komputer. Bukan lagi catatan emosional, tapi catatan strategis. Aku mencatat jam mereka biasa keluar, restoran favorit Ratna, teman-teman dekatnya, bahkan hobi dan kebiasaan kecil yang bisa kumanfaatkan. Setiap detail yang tampaknya sepele bisa menjadi senjata ketika digunakan dengan cerdik. Aku membuka ponsel dan mulai menelusuri transaksi rekening Damar dan Ratna. Setiap pembayaran yang mencurigakan, setiap pengeluaran yang berlebihan, semuanya kuarsipkan. Aku tahu, bukti-bukti ini akan sangat berguna nanti, bukan untuk melawan mereka secara langsung, tetapi untuk menjatuhkan mereka di momen yang tepat. Sambil menulis dan menelusuri, aku sesekali menutup mata, membayangkan bagaimana rasanya melihat mereka terkejut dan hancur. Tidak ada lagi air mata yang akan jatuh untuk mereka. Air mata itu harus kubah menjadi kekuatan, menjadi bahan bakar untuk strategi yang matang. Aku membayangkan wajah Ratna yang sinis saat pertama kali melihatku berdiri tegak, penuh keberanian, bukan lagi istri lemah yang bisa dicampakkan. Aku memutuskan untuk memulai dengan langkah kecil. Aku mengatur agar Damar tidak mencurigai apa-apa. Aku membuat skema agar pertemuan dengan teman atau kolega seolah kebetulan, namun sebenarnya adalah bagian dari strategi. Semua rencana akan berjalan diam-diam, perlahan, dan tepat sasaran. Aku belajar malam itu bahwa dendam bukan tentang kemarahan yang meledak-ledak, tetapi tentang kesabaran yang mematikan. Siang itu aku pergi ke toko peralatan elektronik, membeli kamera tersembunyi dan alat perekam suara kecil. Aku ingin memastikan setiap langkah mereka terekam. Tidak ada ruang bagi mereka untuk berbohong lagi. Setiap bukti akan menjadi senjata yang membantuku menghancurkan mereka. Saat aku menatap alat-alat itu di tangan, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa puas pertama yang kurasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. Aku juga mulai memikirkan jaringan sosial dan pekerjaan Damar. Aku tahu, sebagai suami yang bekerja di perusahaan besar, reputasinya sangat penting. Dan aku bisa memanfaatkannya. Strategi ini bukan sekadar balas dendam pribadi, tapi juga akan menyasar kehormatan mereka di hadapan dunia. Aku ingin mereka menyesal, bukan hanya karena kehilangan diriku, tetapi karena mereka dihancurkan oleh kesalahan sendiri. Sore hari aku duduk di balkon, menatap langit jingga yang perlahan memudar. Angin menyentuh wajahku, namun tidak lagi menenangkan, malah menegaskan keteguhan hatiku. Aku menulis rencana jangka panjang, menyusun setiap langkah seperti seorang jenderal yang menyiapkan strategi perang. Aku tahu, ini baru permulaan. Malam panjang tanpa tidur telah mengajarkanku satu hal. Balas dendam yang sempurna membutuhkan perencanaan, kesabaran, dan ketelitian. Tidak ada yang boleh salah, tidak ada yang boleh terburu-buru. Dan di malam itu, ketika lampu kota mulai menyala, aku menatap wajahku sendiri di cermin sekali lagi. Aku bukan lagi istri yang menangis di lorong hotel. Aku adalah seorang perempuan yang telah bangkit dari reruntuhan, dengan tekad untuk memastikan bahwa Damar dan Ratna akan merasakan kehancuran yang setara, bahkan lebih dari yang kurasakan. Aku menarik napas panjang, menenangkan hati, dan berbisik pada diriku sendiri. Mulai besok, setiap langkah akan diperhitungkan. Setiap gerakan akan membawa mereka lebih dekat ke kehancuran. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ampun. Dan malam itu, aku menutup laptopku dengan senyum tipis yang dingin.
Senyum seorang perempuan yang telah berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, setelah semalaman merancang rencana, aku bangun lebih awal daripada biasanya. Tubuhku lelah, namun pikiranku segar dan fokus. Bara kemarahan yang dulu membara kini telah berubah menjadi ketajaman yang menusuk. Aku tahu hari ini adalah hari pertama dari langkah nyata balas dendamku. Setelah menyiapkan kopi pahit yang kuminum perlahan, aku menatap kalender di dinding, menandai tanggal penting yang berkaitan dengan aktivitas Damar dan Ratna. Aku mengingat-ingat pola mereka, menghafal rutinitas harian, dan menyusun jadwal pengintaian. Tidak ada yang boleh lolos dari pengamatanku. Setiap gerakan mereka harus tercatat. Setiap percakapan diam-diam harus terdengar. Aku mempersiapkan kamera tersembunyi yang kubeli kemarin, menyembunyikannya di tas tangan biasa. Perangkat perekam suara kecil kubenamkan di jaket lama, agar aku bisa merekam percakapan tanpa mereka sadari. Persiapan ini membuat jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, tetapi karena sensasi pertama dari rasa puas yang kudapat ketika menyusun jebakan. Dengan mobil, aku mengikuti Damar dari jarak aman. Aku memastikan bahwa dia tidak melihatku, berjalan seperti bayangan yang selalu ada di belakangnya. Rasanya seperti menari di atas jurang, tegang, menakutkan, namun memuaskan. Semua ini terasa seperti permainan, namun aku tahu, ini adalah permainan hidup dan mati, hidup dan kehancuran mereka. Damar berhenti di sebuah kafe di pusat kota. Aku menepi di mobil di seberang jalan, mengamati dari jauh. Ratna muncul tak lama kemudian, berjalan dengan percaya diri, tertawa kecil. Aku merekam semuanya dengan hati-hati, memastikan setiap gerakan, setiap ekspresi, terdokumentasi. Ada sesuatu yang memuaskan ketika aku menyaksikan mereka tidak menyadari kehadiranku. Rasanya seperti menggenggam kendali atas situasi yang selama ini terasa lepas dari tanganku. Aku menahan diri untuk tidak muncul, untuk tidak konfrontasi langsung. Aku tahu, kekuatan terbesar adalah kesabaran. Sore harinya, aku mengikuti mereka ke pusat perbelanjaan mewah. Ratna dengan gaya angkuhnya membeli pakaian mahal, tertawa kecil, sementara Damar terlihat sibuk menjawab telepon. Aku merekam percakapan mereka yang menyinggung diriku, menyinggung rumah tanggaku, semua kata-kata yang akan menjadi senjata. Di balik bayang-bayang, aku merasakan adrenalin yang aneh, campuran antara marah, sedih, dan puas. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil kini adalah awal dari kehancuran mereka. Setiap bukti yang terkumpul akan menjadi peluru untuk menghancurkan mereka ketika waktunya tiba. Malam menjelang, aku pulang dengan hati yang penuh perhitungan. Aku menyusun semua rekaman hari itu, menandai mana yang penting, mana yang bisa menjadi senjata psikologis. Rasanya seperti membangun puzzle, dan aku adalah penguasa di atas meja itu. Di ruang kerja rumah, aku menyalakan lampu meja dan membuka semua catatan serta rekaman. Aku menatap layar laptop, mendengarkan suara mereka, menonton gerak-gerik mereka. Rasanya seperti menyusun strategi perang, bukan sekadar balas dendam pribadi. Aku sadar satu hal, Damar dan Ratna tidak akan pernah melihat apa yang akan menimpa mereka. Mereka percaya segalanya aman, tapi aku adalah bayangan yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam itu aku tidur larut, tetapi tidak benar-benar tidur. Pikiran tentang langkah-langkah berikutnya terus berputar. Aku tahu, ini baru awal. Setiap detik, setiap pergerakan mereka, akan aku catat. Tidak ada satupun yang akan luput dari pengamatanku. Dan semakin mereka lengah, semakin dekat aku dengan momen ketika mereka akan merasakan kehancuran yang kudesain dengan cermat. Saat menutup mata, aku tersenyum tipis, dingin, dan penuh kepuasan. Bara kemarahan yang dulu membakar kini menjadi api yang terkontrol, menghanguskan rencana-rencana mereka dari bayang-bayang. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari kebangkitan Arini. Pagi itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhku lelah akibat malam-malam yang panjang, tetapi pikiranku lebih tajam daripada sebelumnya. Bara kemarahan yang membara semalam kini telah berubah menjadi keteguhan yang dingin,
sebuah tekad yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Aku menatap wajahku di cermin, mata merah sembab, bibir kering. Namun ada sesuatu di sana yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mata yang menatap dunia dengan rencana, bukan dengan kepedihan. Aku mulai hari dengan secangkir kopi pahit, menatap laptopku yang terbuka, memutar ulang rekaman kemarin. Setiap gerak-gerik Damar dan Ratna, setiap percakapan mereka, bahkan tawa kecil yang dianggap mereka tak berbahaya, semuanya kuperhatikan dengan teliti. Aku mencatat hal-hal yang sebelumnya mungkin kupandang sebelah mata. Cara Ratna mencondongkan kepala saat berbicara, nada suara Damar ketika menanggapi pertanyaan, gestur tubuh yang mengungkapkan rasa bersalah yang tak mereka sadari. Semua ini adalah potongan-potongan teka-teki yang kelak akan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Aku tersenyum tipis, dingin, saat melihat bukti pertama ini. Rasanya seperti menggenggam kendali atas situasi yang selama ini lepas dari tanganku. Aku merasakan kepuasan yang aneh. Meski hatiku hancur, aku tahu, malam itu, aku sudah mulai menyalurkan rasa sakit itu menjadi kekuatan. Siang itu aku memutuskan untuk melakukan langkah nyata. Aku mengendarai mobil dengan hati-hati, menjaga jarak dari Damar. Aku tidak ingin ia menyadari keberadaanku, dan aku harus tetap menjadi bayangan, pengintai yang tak terlihat. Setiap detik mengikuti mereka adalah latihan kesabaran yang menegangkan, dan aku menikmatinya. Setiap gerakan mereka, setiap senyum mereka, terekam jelas di mataku, di perekamku, dan di catatan yang kulakukan dengan tangan gemetar karena campuran amarah dan antisipasi. Damar berhenti di sebuah restoran mewah, dan tak lama kemudian Ratna muncul. Ia tertawa kecil, berjalan percaya diri, tanpa menyadari aku memperhatikannya dari seberang jalan. Aku menyalakan perekam suara kecil yang tersembunyi di jaket. Setiap kata mereka terdengar jelas. Ratna berbicara dengan nada sombong, meremehkan aku, membahas rencana liburan mewah mereka, membicarakan aku seolah bukan siapa-siapa. Damar menjawab dengan singkat, sesekali tersenyum, dan tatapannya menegaskan pengkhianatannya. Aku merasakan adrenalin yang aneh, campuran antara marah, sedih, dan puas. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah peluru untuk rencanaku. Setiap bukti yang terekam adalah pondasi dari balas dendam yang akan segera aku lepaskan. Aku tahu, ketika waktunya tiba, mereka tidak akan punya celah untuk berdalih. Puluhan menit berlalu, dan aku terus merekam, mencatat, menulis di buku catatan kecil yang kupasangkan di dasarku. Semua ini seperti menyusun puzzle yang rumit, namun aku menyukai rasa ketelitian itu. Malam panjang tanpa tidur, air mata yang jatuh, semua penderitaan, kini aku ubah menjadi strategi yang matang. Saat matahari mulai turun, aku kembali ke rumah. Di ruang kerja, aku menyalakan laptop dan mulai memutar ulang seluruh rekaman hari itu. Aku memotong bagian-bagian penting, memberi label, menandai konteks setiap adegan. Bukti pertama ini bukan sekadar catatan. Ini adalah senjata. Aku menatap layar, tersenyum tipis, dingin. Rasanya seperti seorang jenderal yang menyiapkan pasukannya sebelum perang. Setiap detail kecil akan menjadi pukulan tepat sasaran di waktu yang tepat. Sore itu aku menatap jendela ruang kerja. Lampu kota mulai menyala, dan aku merasakan sesuatu yang menegangkan, rasa puas pertama yang lahir dari kontrol. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pengamat, perencana, dan eksekutor. Aku tahu, langkah-langkah berikutnya akan lebih menegangkan, lebih kompleks, dan lebih memuaskan. Ketika malam tiba, aku duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Angin malam menyentuh wajahku, namun tidak menenangkan, malah menegaskan keteguhan hatiku. Aku menutup mata sejenak, membayangkan wajah Damar dan Ratna, menatap mereka yang tidak pernah curiga. Mereka percaya bahwa dunia mereka aman, tetapi aku sudah ada di semua sudut yang memungkinkan. Aku adalah bayangan yang menunggu saatnya untuk menyerang. Aku menyalakan lampu meja, membuka kembali catatan dan rekaman. Aku mengulang setiap kata yang diucapkan, setiap gerakan mereka, dan menulis ulang catatan strategis.
Aku menyadari satu hal penting. Bukti pertama ini hanyalah awal. Masih banyak langkah, masih banyak jebakan yang harus dipersiapkan, dan setiap kesalahan akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk lolos. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Saat menutup laptop, aku menarik napas panjang dan menatap wajahku sendiri di cermin. Air mata tidak lagi mengalir. Hanya ada ketenangan dingin dan tekad yang membara. Aku sudah bukan Arini yang lemah, yang menangis di lorong hotel. Aku adalah Arini yang bangkit, yang siap menghancurkan mereka yang menghancurkan hidupku. Malam itu, aku tersenyum tipis, penuh kepuasan, dan dingin. Bukti pertama telah tertangkap, dan dengan itu, langkah-langkah berikutnya semakin jelas. Aku tahu, Damar dan Ratna akan segera merasakan dampaknya, dan ketika itu terjadi, aku akan berdiri dengan kepala tegak, menyaksikan kehancuran mereka di hadapanku. Dan di sanalah aku belajar satu hal lagi. Dendam yang matang adalah senjata paling tajam yang bisa dimiliki seorang perempuan yang dikhianati. Bara api itu kini menyala di dalam diriku, menunggu saatnya untuk membakar dunia mereka menjadi abu. Hari itu aku bangun dengan rasa puas yang aneh, campuran antara dingin dan panas yang membakar seluruh tubuhku. Bukti pertama yang kubuat kemarin malam kini bukan lagi sekadar rekaman. Itu adalah senjata. Setiap kata Ratna yang meremehkan, setiap senyum Damar yang menipu, semuanya telah tercatat. Dan malam ini, aku tahu, saatnya untuk membuat mereka merasakan dampaknya. Aku tidak terburu-buru. Balas dendam yang terburu-buru akan menjadi sia-sia. Aku duduk di ruang kerjaku, menyalakan laptop, memutar ulang rekaman mereka. Mataku meneliti setiap gerakan, setiap nada suara, setiap detail kecil yang bisa kulipat gandakan menjadi tekanan psikologis. Aku mulai merancang pesan halus, tanda-tanda yang membuat mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah, meski mereka tidak tahu apa. Siang itu aku mengirimkan beberapa pesan anonim ke Ratna. Pesan-pesan kecil, samar, tapi cukup membuatnya berpikir bahwa ada yang mengawasi. Aku menyisipkan sedikit informasi tentang aktivitas mereka yang seharusnya rahasia, yang aku dapatkan dari pengintaian, tanpa menyinggung identitasku. Pesan itu seperti benih yang akan tumbuh menjadi ketakutan. Sementara itu, aku juga menghubungi beberapa kontak yang dekat dengan Damar di kantor, memberi mereka informasi samar tentang perilaku Damar yang tidak etis, menyiratkan bahwa ada yang melihat dan mencatat. Tidak langsung menghancurkan reputasinya, tapi cukup untuk membuatnya gelisah. Aku menikmati sensasi ini. Setiap tindakan kecilku menimbulkan efek psikologis yang besar. Malam harinya, aku menyiapkan kejutan lain. Aku mencetak beberapa foto dan percakapan Ratna yang terekam, menyusunnya rapi di amplop yang kemudian kukirim secara anonim ke alamat Ratna. Rasanya menegangkan menunggu apakah ia akan membuka amplop itu, dan apa reaksinya. Saat membayangkan ekspresi wajahnya ketika menyadari bahwa ada yang mengamati setiap gerak-geriknya, aku merasakan getaran puas yang luar biasa. Aku juga menyusun skema untuk Damar. Aku meninggalkan jejak-jejak kecil yang membuatnya merasa pengawasan semakin dekat. Setiap telepon yang tidak dijawab, setiap email yang dibuka, semuanya kulacak. Aku ingin memastikan ketakutan yang kukembangkan bukan sekadar kebetulan, tapi sesuatu yang nyata dan terus meningkat. Malam itu aku menatap cermin di ruang tamu, melihat wajahku sendiri. Dulu, Arini adalah perempuan yang menangis, yang mudah percaya, yang selalu mengalah. Tapi kini, aku melihat seorang perempuan yang menguasai emosinya, yang bisa memanipulasi situasi dengan dingin dan cerdas. Bara dendam yang dulu membakar kini menjadi nyala api strategi yang menakutkan. Aku duduk di balkon, menatap lampu kota, dan merasakan sensasi kekuasaan yang aneh namun memuaskan. Aku tahu, langkah-langkah kecil yang kulakukan hari ini hanya permulaan. Masih ada banyak jebakan yang harus dipasang, banyak bukti yang harus dikumpulkan, dan banyak permainan psikologis yang harus dimainkan. Tetapi sensasi pertama ini, ketika mereka mulai merasakan bahwa dunia mereka tidak lagi aman, adalah hal yang sangat memuaskan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku menutup laptopku dengan perlahan, menarik napas panjang,
dan tersenyum tipis, dingin. Malam ini, mereka mulai merasakan gelombang pertama dari kehancuran yang telah kubangun sejak mereka mengkhianatiku. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Setiap langkah yang kuambil, setiap bukti yang terkumpul, akan semakin mendekatkan mereka pada kehancuran total. Damar dan Ratna mungkin belum menyadari siapa yang ada di balik semua ini, tetapi aku telah ada di setiap sudut, siap mengendalikan situasi. Malam itu aku tidur larut, tetapi tidak benar-benar tertidur. Pikiran tentang langkah-langkah berikutnya terus berputar, merancang strategi untuk memastikan efek psikologis mereka maksimal. Aku tersenyum dalam gelap kamar, menyadari bahwa Arini yang dulu lemah kini telah menjadi bayangan yang menghantui hidup mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan jalanku. Pagi itu, matahari menyinari kamar, tetapi aku tidak merasakannya hangat. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku, suasana hati yang dingin dan tajam, penuh perhitungan. Aku menatap wajahku di cermin, menyadari bahwa Arini yang dulu takut dan menangis kini telah hilang. Yang tersisa adalah sosok perempuan yang siap menyalurkan dendamnya dengan presisi, tak tergoyahkan. Aku menyalakan laptop dan memeriksa semua bukti yang kukumpulkan sejauh ini. Rekaman, foto, pesan, semua siap digunakan. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku tahu, serangan psikologis yang efektif membutuhkan timing yang sempurna. Semuanya harus terasa alami, seolah mereka mulai kehilangan akal tanpa menyadari bahwa ada yang mengendalikan permainan ini. Hari itu aku memulai langkah pertamaku, mengirim pesan anonim kepada Ratna. Pesan itu berisi potongan kecil dari percakapan mereka yang terekam, diubah sedemikian rupa sehingga Ratna merasa sedang diawasi tanpa tahu oleh siapa. Aku menulis dengan hati-hati, memilih kata-kata yang bisa menimbulkan rasa takut, rasa gelisah, tanpa menyinggung identitasku. Ketika menekan tombol kirim, aku merasakan adrenalin yang aneh, campuran puas, takut, dan senang. Sementara itu, aku juga menyiapkan jebakan untuk Damar. Aku mengatur agar beberapa rekan kerjanya, tanpa sengaja, membicarakan tentang pengawasan atau rumor seputar perilaku yang bisa merusak reputasinya. Semua itu kulakukan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada yang mengaitkan tindakan ini denganku. Ketika kabar mulai sampai ke telinga Damar, aku tahu efek psikologisnya akan muncul. Dia akan mulai merasa ada yang mengawasinya, tanpa tahu siapa. Hari itu, aku mengikuti mereka dari jauh, mengamati reaksi mereka terhadap pesan dan desas-desus yang kubuat. Ratna terlihat gelisah, sering menatap ponselnya, wajahnya berubah dari percaya diri menjadi cemas. Damar terlihat sibuk, namun ada ketegangan di matanya yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Setiap gerak-gerik kecil mereka seperti musik yang kulakukan dengan penuh kehati-hatian. Malam hari, aku menyiapkan langkah berikutnya. Aku mencetak beberapa dokumen yang berisi percakapan mereka, foto-foto, dan catatan kecil yang bisa kubuat seolah berasal dari pihak ketiga. Tujuannya adalah agar mereka merasa bahwa dunia mereka perlahan runtuh, bahwa ada mata yang selalu mengintai, dan bahwa tidak ada tempat yang aman lagi. Aku menatap cermin lagi, wajahku lelah tapi mata penuh tekad. Malam ini, aku belajar satu hal penting. Kekuatan psikologis jauh lebih menakutkan daripada kekerasan fisik. Ketika mereka mulai takut, mereka akan membuat kesalahan, dan setiap kesalahan akan menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Aku menyalakan lampu meja, membuka kembali catatan, dan mulai merencanakan serangan psikologis yang lebih kompleks untuk beberapa hari ke depan. Ini bukan lagi permainan kecil. Ini adalah perang kecil di dunia mereka. Aku menulis setiap skenario, memprediksi reaksi mereka, dan menyiapkan jebakan-jebakan yang akan membuat mereka panik tanpa henti. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit gelap dari balkon. Angin malam menampar wajahku, dan aku tersenyum tipis. Aku tahu, besok dunia mereka akan mulai bergetar. Ratna dan Damar mungkin masih berpikir mereka aman, tetapi aku telah menempatkan mereka dalam permainan yang tidak bisa mereka kendalikan. Aku menarik napas panjang, menutup laptop, dan merasakan ketenangan yang aneh. Malam ini, serangan psikologis telah dimulai, dan aku adalah dalangnya.
Bara dendamku telah menjadi nyala api strategi, dan aku tahu, setiap langkah yang kuambil akan semakin membuat mereka kehilangan kendali. Malam itu, aku menutup mata dengan senyum tipis, dingin, dan puas. Aku tahu, Arini yang dulu menangis dan lemah kini telah lenyap. Yang tersisa adalah seorang perempuan yang mengendalikan setiap gerak Damar dan Ratna dari bayang-bayang, siap menghancurkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Perlahan, sistematis, dan psikologis. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar, tetapi aku tidak merasakannya hangat. Hatiku dingin, penuh perhitungan, dan mataku tajam seperti pisau. Aku menatap wajahku di cermin, menyesap kopi pahit perlahan sambil memikirkan strategi berikutnya. Arini yang dulu takut dan menangis kini telah hilang. Yang tersisa adalah perempuan yang memegang kendali penuh atas permainan ini, yang membiarkan dunia mereka mulai goyah sebelum mereka tahu siapa dalangnya. Sejak sarapan, aku mulai memantau teleponku dengan cermat. Pesan masuk pertama datang dari sahabat Ratna. "Apakah kamu baik-baik saja? Ada yang aneh kemarin malam." Aku tersenyum tipis, dingin. Itu pertanda bahwa strategi psikologisku mulai bekerja. Ratna mulai merasa gelisah tanpa tahu alasan sebenarnya. Dia membaca pesan itu berulang kali, wajahnya berubah dari percaya diri menjadi cemas, dan teleponnya hampir tak lepas dari genggaman tangan. Di kantor, aku mengamati Damar melalui media sosial dan pesan rekan kerja yang kukirim secara anonim. Reputasi kecil yang selama ini ia bangun mulai goyah. Beberapa rekan mulai menanyakan, "Apakah benar kamu melakukan ini?" dan menyebarkan rumor samar tentang pengawasan. Aku menikmati sensasi ini. Damar mulai kehilangan rasa aman, dan ketegangan yang kurancang mulai terlihat. Sore hari, amplop yang kubuat tiba di tangan Ratna. Aku membayangkan ekspresinya ketika membuka amplop itu. Wajahnya yang biasanya sombong kini berubah menjadi kaget, bingung, dan panik. Ia memeriksa dokumen itu berulang kali, membaca percakapan yang terekam, foto-foto yang dikumpulkan, dan menatapnya seolah ada mata yang selalu mengintai. Aku membayangkan ratapan batin kecil yang muncul, rasa takut yang perlahan menghancurkan percaya dirinya. Tidak cukup sampai di situ, aku mulai mengamati interaksi mereka dengan orang lain. Ratna mulai terlihat gelisah saat berbicara dengan sahabatnya, sering menunduk, tergagap, dan menatap ponselnya dengan cemas. Damar mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaktenangan di kantor. Dia menutup rapat dengan wajah tegang, mengetik email dengan cepat dan gelisah, menatap layar seolah ada sesuatu yang salah tapi ia tidak tahu apa. Setiap gerak-gerik mereka adalah bagian dari efek psikologis yang kukembangkan, ketakutan halus tapi mematikan. Malam hari, aku menyiapkan langkah berikutnya. Aku membuat beberapa pesan tambahan untuk Ratna dan beberapa bocoran kecil untuk Damar, sehingga mereka merasa bahwa pengawasan semakin dekat. Kata-kata itu cukup samar, tetapi membuat mereka salah langkah dan meningkatkan kecemasan mereka. Aku menulis pesan itu dengan hati-hati, memperhatikan nada, ritme, dan konteks, memastikan mereka merasa dunia mereka runtuh sedikit demi sedikit. Aku menatap cermin di ruang tamu lagi. Wajahku lelah tapi mata bersinar penuh tekad. Aku tahu malam ini adalah titik balik. Arini yang dulu lemah dan menangis kini telah menjadi bayangan yang mengendalikan hidup mereka dari jarak jauh. Bara dendamku telah berubah menjadi nyala api strategi, perlahan-lahan membakar dunia mereka. Ketika aku menutup laptop, aku menarik napas panjang. Reaksi pertama mereka telah muncul. Ratna panik, Damar gelisah, dan kedua korban pengkhianatanku mulai membuat kesalahan karena ketakutan yang kubangun. Aku tahu besok, efek psikologis ini akan semakin meningkat. Di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Setiap langkah mereka yang salah, setiap keraguan yang muncul di mata mereka, semuanya adalah bukti bahwa dendam yang matang lebih mematikan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Malam itu, aku menutup mata dengan perasaan tenang. Arini yang dulu hancur kini telah bangkit, mengintai dari bayang-bayang, dan dunia mereka perlahan-lahan mulai terguncang. Aku tahu,
Ini baru permulaan. Setiap detik, setiap gerakan mereka akan aku catat. Setiap kesalahan kecil akan menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Dunia mereka telah menjadi papan catur, dan aku adalah pemain yang mengendalikan bidak-bidaknya dengan cermat. Bara dendamku menyala, menunggu saatnya untuk membakar dunia mereka menjadi abu. Pagi itu, udara terasa berat di rumahku. Tidak ada cahaya hangat yang mengisi hatiku, hanya rasa dingin yang menusuk, campuran antara kepuasan dan fokus yang tak tergoyahkan. Setelah berminggu-minggu mengintai, merekam, dan menyusun strategi, aku akhirnya melihat tanda-tanda pertama dari kerusakan yang kuakibatkan. Damar dan Ratna mulai membuat kesalahan. Dan aku tahu, inilah kesempatan yang sudah kutunggu. Sejak pagi, aku memantau telepon Ratna dan Damar secara diam-diam, melalui informasi yang kumpulkan dan kontak-kontak yang kutitipkan. Ratna mulai tergesa-gesa membalas pesan dari teman-temannya, menanyakan apakah seseorang melihat amplop yang kukirim. Ketakutannya begitu jelas terlihat, ketakutan yang membuatnya salah langkah, membuka dokumen dan menyebarkannya secara tidak sengaja kepada orang yang tidak seharusnya ia percayai. Damar pun tak kalah panik. Ia mulai mengubah jadwalnya di kantor, membuat keputusan yang tergesa-gesa, dan salah menilai situasi karena rasa gelisah yang kubangun dari serangan psikologi sebelumnya. Rekan-rekannya mulai curiga terhadap perubahan perilakunya, dan beberapa email penting dikirim ke orang yang salah. Aku tersenyum tipis saat menerima kabar ini. Kesalahan pertama mereka telah terjadi, dan ini baru permulaan. Siang itu aku mengatur jebakan berikutnya. Aku mengirimkan pesan samar melalui akun anonim ke Ratna, menyiratkan bahwa ada pihak ketiga yang tahu setiap rahasia mereka. Pesan itu cukup halus untuk membuatnya gelisah, tetapi cukup jelas untuk mendorongnya membuat keputusan yang salah. Dan benar saja, Ratna mulai panik, membocorkan informasi kepada orang yang salah di kantor, sementara Damar, yang mencoba menutupinya, semakin terlihat gelisah di depan rekan-rekannya. Aku duduk di ruang kerja, memutar ulang rekaman mereka, mencatat setiap kesalahan yang terjadi. Setiap tindakan gegabah mereka, setiap ekspresi panik, semuanya terekam dalam catatan strategisku. Rasanya seperti menonton permainan catur yang telah kuatur selama berminggu-minggu, dan bidak-bidak lawan mulai terpancing ke jebakan yang telah kusiapkan. Malamnya, aku menyiapkan langkah tambahan. Aku menyusun beberapa dokumen dan pesan yang membuat Ratna dan Damar semakin curiga satu sama lain. Aku ingin mereka mulai mempertanyakan satu sama lain, menumbuhkan konflik internal. Ketika mereka mulai saling menuduh, aku tahu kehancuran mereka akan semakin dekat. Aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku lelah tapi mata bersinar penuh tekad. Arini yang dulu menangis kini telah menjadi bayangan yang mengendalikan hidup mereka dari jarak jauh. Bara dendamku telah berubah menjadi nyala api yang menyelimuti dunia mereka perlahan-lahan. Setiap kesalahan yang mereka buat kini menjadi senjata untuk langkah berikutnya. Sambil menulis catatan strategi malam itu, aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Kesalahan pertama mereka hanyalah permulaan. Masih banyak langkah yang harus ditempuh, banyak jebakan yang harus disiapkan, dan setiap kesalahan selanjutnya akan semakin membuat mereka panik. Aku tahu, Damar dan Ratna kini berada di posisi di mana setiap gerak mereka dapat dimanfaatkan, dan aku adalah pengamat yang tak terlihat, mengendalikan semuanya dari bayang-bayang. Saat menutup laptop dan bersiap tidur, aku menarik napas panjang. Dunia mereka telah mulai runtuh, dan aku telah menyalakan api pertama dari kehancuran total yang akan mereka rasakan. Malam itu, aku tersenyum dalam gelap, merasakan kepuasan yang dingin. Arini yang dulu hancur kini bangkit, dan dunia Damar serta Ratna perlahan-lahan mulai hancur di tanganku. Pagi itu udara terasa berat, seolah membawa serta beban yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbeda, ketenangan dingin yang hanya dimiliki oleh seseorang yang tahu ia memegang kendali penuh. Aku menatap wajahku di cermin, bibir mengeras, mata bersinar dengan tekad yang membara. Arini yang dulu takut, menangis, dan mudah tersakiti kini telah lenyap. Yang tersisa adalah perempuan yang mengintai dari bayang-bayang, yang tahu setiap langkah musuhnya.
Setelah menyesap kopi pahit, aku mulai hari dengan memantau pesan dan interaksi mereka. Ratna tampak gelisah sejak pagi, memeriksa ponsel berkali-kali. Aku mengirim beberapa pesan samar dari akun anonim yang sudah kukonsep sejak beberapa hari terakhir. Pesan itu cukup halus untuk membuatnya merasa diawasi, tapi tidak terlalu jelas untuk menyinggung identitasku. Dan benar saja, wajahnya mulai menegang. Matanya berkedip cemas saat membaca setiap kata, seolah ada mata yang selalu mengintai geraknya. Damar juga mulai terguncang. Aku menyiapkan beberapa kebetulan di kantor. Teman-teman kerjanya mulai membicarakan rumor samar tentang perilaku yang bisa merusak reputasinya. Tidak ada tuduhan langsung, hanya petunjuk kecil yang cukup untuk membuatnya merasa gelisah. Aku mengamati setiap gerak-geriknya dari jauh, melalui kontak yang kukirimkan. Ia mengubah jadwalnya, mengetik email tergesa-gesa, dan membuat keputusan yang salah. Aku tersenyum tipis, dingin. Kesalahan pertama ini adalah tanda bahwa jebakan kedua mulai berhasil. Siang hari, aku mempersiapkan bagian utama dari jebakan kedua. Aku mencetak dokumen percakapan, foto-foto, dan catatan kecil yang berhasil kubuat, lalu menaruhnya di tempat-tempat strategis. Beberapa di antaranya kukirim ke rumah Ratna secara anonim, beberapa diletakkan di kantornya. Aku membayangkan ekspresi wajah mereka ketika menemukan amplop dan dokumen itu. Ratna akan panik, Damar akan gelisah, dan dunia mereka perlahan mulai terasa tidak aman. Aku juga menyiapkan jebakan psikologis tambahan, memunculkan petunjuk yang membuat mereka saling curiga. Pesan-pesan samar itu cukup untuk memicu konflik internal. Aku tahu, ketika paranoia mereka mulai muncul, kontrol atas hidup mereka akan semakin lepas. Aku membayangkan Damar dan Ratna mulai mempertanyakan satu sama lain, mulai berdebat, dan melakukan kesalahan lain karena ketegangan yang kubuat. Sore harinya, aku duduk di ruang kerja, memutar ulang rekaman, mencatat setiap reaksi, setiap gerakan, setiap ekspresi wajah. Setiap tindakan mereka adalah bagian dari rencana besar yang kubuat selama berminggu-minggu. Rasanya seperti bermain catur, dan bidak-bidak lawan mulai terpancing ke jebakan yang telah kusiapkan. Aku menambahkan catatan baru untuk skenario selanjutnya, menandai setiap kemungkinan kesalahan yang bisa mereka buat. Malam harinya, aku meninjau kembali seluruh bukti, pesan, dan dokumen yang kukirim. Aku menyusun skema lanjutan, memastikan jebakan kedua ini tidak hanya menimbulkan kepanikan, tapi juga memicu konflik internal yang lebih besar. Aku ingin mereka saling menuduh, saling curiga, dan perlahan-lahan kehilangan kendali atas dunia mereka sendiri. Aku menatap cermin lagi. Wajahku lelah tapi mataku bersinar penuh tekad. Bara dendamku telah berubah menjadi nyala api strategi yang menyelimuti dunia mereka. Setiap kesalahan kecil, setiap keputusan tergesa-gesa, kini menjadi senjata yang bisa aku gunakan. Arini yang dulu lemah kini telah menjadi bayangan yang mengendalikan hidup mereka. Di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, aku menyusun rencana untuk beberapa hari ke depan. Jebakan kedua hanyalah awal dari serangkaian langkah yang akan membuat mereka semakin gelisah, salah langkah, dan kehilangan kendali sepenuhnya. Aku tersenyum tipis, dingin, puas dengan setiap reaksi yang kubangun. Saat menutup laptop dan bersiap tidur, aku menarik napas panjang. Dunia mereka mulai bergetar. Ratna dan Damar tidak menyadari bahwa mereka berada di tengah permainan yang sempurna, dimainkan oleh seseorang yang penuh perhitungan. Malam itu, aku tersenyum dalam gelap, merasakan kepuasan yang dingin. Arini yang dulu hancur kini bangkit, mengendalikan permainan dari bayang-bayang, sementara dunia Damar dan Ratna perlahan runtuh di tanganku. Aku tahu, ini baru permulaan. Setiap detik, setiap gerak mereka, akan aku catat. Setiap kesalahan selanjutnya akan semakin membuat mereka panik. Bara dendamku menyala, menunggu saatnya untuk membakar dunia mereka menjadi abu. Malam itu, udara di luar terasa berat, hampir menekan setiap tarikan napasku. Tetapi di dalam hatiku, ada ketenangan yang aneh, penuh fokus, dan rasa puas yang dingin. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop, menyusun setiap bukti,
catatan, dan dokumen yang akan kukirim besok. Ini adalah malam sebelum titik terbesar kepanikan mereka, dan aku harus memastikan semuanya sempurna. Sejak pagi, aku memantau setiap gerak Damar dan Ratna. Ratna mulai gelisah tak terkendali. Ia memeriksa ponsel berkali-kali, membuka pesan yang kubuat, dan bahkan menelpon sahabatnya untuk memastikan amplop yang kutinggalkan bukan tipuan. Ia mulai kehilangan kendali. Kata-kata dan tindakannya bercampur aduk karena paranoia yang kubangun secara perlahan selama berminggu-minggu. Damar, di sisi lain, terlihat semakin terguncang. Rekan-rekannya di kantor mulai memperhatikan perilakunya yang berubah drastis, dari percaya diri menjadi ragu, dari tenang menjadi panik. Beberapa email penting dikirim ke orang yang salah, beberapa pertemuan terlambat, dan beberapa keputusan yang biasanya bijak kini diambil secara tergesa-gesa. Semua ini adalah efek dari jebakan psikologis yang kubangun, ketakutan halus namun mematikan. Siang itu aku mengatur langkah utama untuk menciptakan kepanikan puncak. Aku mengirim beberapa dokumen tambahan ke Ratna melalui amplop anonim, menyertakan bukti-bukti yang membuatnya merasa bahwa setiap gerak-geriknya selalu terpantau. Aku juga menyelipkan beberapa pesan yang seolah berasal dari pihak ketiga, memperingatkan bahwa rahasia mereka telah bocor dan mereka sedang diamati. Begitu Ratna membuka amplop itu, aku membayangkan wajahnya, kaget, gemetar, dan panik. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi kepanikan sudah mulai menguasai. Ia mengirim pesan panik kepada Damar, mencoba mencari jawaban, tetapi aku sudah menyiapkan jebakan tambahan. Setiap percakapan yang dikirim akan membuat mereka saling curiga dan salah memahami satu sama lain. Sore harinya, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Aku menulis catatan strategi untuk beberapa hari ke depan, merencanakan bagaimana Damar dan Ratna akan membuat kesalahan demi kesalahan karena ketakutan yang terus kubangun. Aku merasakan sensasi aneh, campuran puas, dingin, dan adrenaline, karena aku tahu sebentar lagi mereka akan memasuki titik kepanikan tertinggi. Malam itu, aku menyiapkan jebakan terakhir untuk hari ini. Aku mengirim pesan-pesan samar tambahan, memastikan mereka saling menuduh, saling curiga, dan perlahan-lahan kehilangan akal sehat. Ratna mulai mempertanyakan setiap kata Damar, dan Damar mulai curiga setiap gerak Ratna. Aku menatap layar laptop, tersenyum tipis, dingin. Inilah puncak dari semua yang telah kulakukan selama berminggu-minggu. Mereka mulai hancur karena paranoia dan ketakutan. Aku memutar ulang rekaman mereka, melihat ekspresi panik, suara gemetar, dan gestur cemas. Setiap gerakan adalah musik yang kulakukan dengan penuh kehati-hatian. Aku mencatat setiap detail, menandai setiap kesalahan kecil, dan menyiapkan langkah berikutnya untuk memaksimalkan kepanikan mereka. Saat menutup laptop, aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku lelah, tapi mata bersinar dengan tekad yang membara. Arini yang dulu menangis kini telah menjadi bayangan yang mengendalikan hidup mereka sepenuhnya. Bara dendamku telah berubah menjadi nyala api yang menyelimuti dunia mereka, dan setiap kesalahan mereka adalah bahan bakar yang menyalakan api itu semakin besar. Aku duduk di balkon hingga larut malam, menikmati ketenangan dingin yang hanya dirasakan oleh seseorang yang memegang kendali penuh. Dunia mereka mulai runtuh, dan aku adalah dalang yang tak terlihat. Aku tahu, besok, efek dari titik kepanikan ini akan semakin terlihat, kesalahan-kesalahan mereka akan bertambah, dan aku akan memanfaatkan setiap celah untuk menghancurkan mereka lebih jauh lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Arini yang dulu lemah kini telah bangkit sepenuhnya. Dunia Damar dan Ratna mulai runtuh di tanganku, dan bara dendamku menyala, menunggu saatnya membakar semua yang tersisa dari dunia mereka. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan dingin namun penuh fokus. Udara di sekitar terasa tenang, tapi hatiku bergejolak dengan perhitungan dan rencana yang sudah matang. Titik terbesar kepanikan mereka telah kulihat kemarin malam. Reaksi panik Ratna, kesalahan Damar, dan pertengkaran kecil yang mulai muncul di antara mereka. Kini saatnya aku mengeksploitasi titik lemah itu. Aku duduk di ruang kerjaku, menyalakan laptop,
dan membuka catatan lengkap tentang setiap kesalahan dan ketakutan mereka. Aku melihat pola. Ratna mudah gelisah dan cepat panik, terutama saat merasa ada pihak ketiga yang mengawasi. Damar, meski biasanya tenang, mulai kehilangan akal saat ia merasakan bahwa rahasia dan reputasinya bisa terbongkar. Titik lemah mereka jelas, ketakutan dan paranoia, dan aku tahu, jika dimanfaatkan dengan benar, ini akan menghancurkan mereka lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Siang itu, aku mulai menjalankan strategi baru. Aku mengirim pesan tambahan kepada Ratna dari akun anonim, dengan nada seolah menakut-nakuti tapi tetap samar. Pesan itu mengisyaratkan bahwa rahasia mereka kini mulai tersebar, dan setiap langkah mereka diawasi. Ratna mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang lebih besar. Ia membaca ulang setiap percakapan, memeriksa setiap sudut rumah, dan bahkan mulai mempertanyakan kepercayaan teman-temannya sendiri. Aku tersenyum tipis. Titik lemah itu mulai pecah. Damar tidak kalah terguncang. Aku mengatur kebetulan, di kantornya. Beberapa rekan kerja yang sudah aku beri informasi samar mulai menyinggung rumor kecil tentang perilaku yang bisa merusak reputasinya. Damar mulai terlihat gugup, sering menatap ponsel, dan mengambil keputusan tergesa-gesa yang membuatnya kehilangan kredibilitas di mata orang lain. Aku menandai setiap kesalahan itu, merencanakan bagaimana aku bisa memanfaatkan mereka di babak berikutnya. Sore hari, aku menyiapkan jebakan psikologis tambahan. Aku mencetak dokumen dan foto-foto mereka yang belum pernah kulampirkan sebelumnya, menyusunnya di amplop yang akan sampai ke tangan Ratna dan Damar secara anonim. Pesan-pesan itu dibuat sedemikian rupa sehingga mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Aku ingin mereka percaya bahwa masing-masing pihak menyembunyikan sesuatu. Konflik internal mereka akan menjadi alatku yang paling ampuh. Aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku lelah tetapi mataku bersinar penuh tekad. Bara dendamku kini telah berubah menjadi nyala api strategi yang menelan dunia mereka perlahan-lahan. Setiap ketakutan, setiap kebingungan, adalah langkah menuju kehancuran total. Aku tahu, besok, pengaruh psikologis ini akan semakin terlihat, dan aku akan mengambil keuntungan dari setiap keretakan yang muncul. Malamnya, aku menyiapkan skenario tambahan. Aku menulis catatan strategis tentang kemungkinan reaksi mereka, menyusun rencana untuk memicu kesalahan lebih besar dari sebelumnya. Aku tahu bahwa ketika mereka mulai saling mencurigai dan saling menuduh, Arini yang dulu lemah kini akan menjadi pengamat yang tak terlihat, memanfaatkan setiap gerakan mereka untuk keuntungan maksimal. Aku menutup laptop dan duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Malam itu, aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Dunia Damar dan Ratna kini tidak hanya terancam oleh ketakutan eksternal, tapi juga oleh ketegangan internal yang kubangun. Titik lemah mereka telah kulacak, dan besok aku akan menekan mereka lebih keras lagi. Saat menutup mata untuk tidur, aku merasakan kepuasan yang dingin. Arini yang dulu hancur kini telah bangkit sepenuhnya. Dunia mereka perlahan-lahan mulai runtuh di tanganku, dan bara dendamku menyala lebih terang dari sebelumnya. Aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang akan kurancang dengan teliti, sistematis, dan tanpa ampun. Pagi itu, dunia terlihat biasa bagi orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku tahu, hari ini adalah hari di mana paranoia dan ketakutan yang kubangun mencapai titik kritis. Aku duduk di ruang kerjaku, menyalakan laptop, dan meninjau catatan lengkap tentang perilaku Damar dan Ratna. Setiap kesalahan, setiap rasa takut, dan setiap keraguan yang muncul telah kusiapkan secara strategis, dan hari ini aku akan memanfaatkan semuanya untuk menciptakan kekacauan internal yang nyata. Ratna mulai menunjukkan perilaku yang semakin tidak rasional. Setiap suara yang terdengar, setiap pesan masuk, dan setiap tatapan teman-temannya di kantor membuatnya gelisah. Ia mulai mempertanyakan Damar, menuduhnya menyembunyikan sesuatu, dan mencoba mencari jawaban dari pihak ketiga yang sebenarnya tidak ada. Aku tersenyum tipis, dingin. Titik lemah yang kulacak sejak awal kini berubah menjadi bom waktu, paranoia yang tak terkontrol. Damar pun tidak kalah panik. Ia mulai membuat keputusan tergesa-gesa yang merusak reputasinya sendiri di kantor.
Rekan-rekannya memperhatikan perubahan drastis dalam perilakunya, dari percaya diri menjadi ragu, dari tenang menjadi gelisah. Ia mengirim email penting ke alamat yang salah, menunda proyek yang seharusnya selesai, dan mulai bersikap defensif saat ditanyai. Setiap tindakan gegabahnya adalah hasil dari rasa takut yang kubangun, dan aku menandai semuanya sebagai bahan bakar untuk langkah berikutnya. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintensifkan efek psikologis. Aku mengirim beberapa dokumen tambahan dan pesan samar kepada Ratna, yang dibuat sedemikian rupa sehingga membuatnya merasa bahwa Damar menyembunyikan sesuatu. Aku tahu, ketika ketegangan antara mereka meningkat, mereka akan saling menuduh, dan konflik internal akan menjadi alat terkuatku. Siang itu, aku meninjau semua catatan dan rekaman. Aku menandai setiap reaksi panik, setiap gerakan cemas, dan setiap ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan. Aku merancang langkah-langkah tambahan untuk memicu kesalahan lebih besar. Semakin mereka saling mencurigai, semakin mudah aku mengendalikan situasi dari bayang-bayang. Menjelang sore, aku mempersiapkan jebakan psikologis berikutnya. Aku menyebarkan informasi samar tentang mata yang selalu mengawasi dan rahasia yang bisa terbongkar kapan saja, memastikan bahwa mereka mulai mempertanyakan setiap keputusan, setiap kata, dan setiap tindakan satu sama lain. Kekacauan internal ini adalah senjata paling mematikan yang bisa kulakukan. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri tanpa menyadari ada dalang yang mengatur semuanya. Malam harinya, aku menatap cermin. Wajahku lelah tapi mataku bersinar penuh tekad. Bara dendamku telah berubah menjadi api strategi yang membakar dunia mereka. Titik lemah mereka telah terungkap dan dieksploitasi dengan sempurna. Aku tahu besok, akibat dari kekacauan internal ini akan semakin terlihat. Mereka akan membuat keputusan yang lebih buruk, bertengkar lebih sengit, dan semakin kehilangan kendali. Aku menutup laptop dan duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Malam itu, aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Dunia Damar dan Ratna kini bukan hanya terancam oleh ketakutan eksternal, tetapi juga oleh konflik internal yang kubangun. Setiap pertengkaran kecil, setiap kesalahan mereka, semakin mendekatkan mereka pada kehancuran yang telah kusiapkan dengan teliti. Saat menutup mata untuk tidur, aku merasakan kepuasan yang dingin dan mendalam. Arini yang dulu hancur kini telah bangkit sepenuhnya. Dunia mereka perlahan-lahan runtuh, dan aku tetap mengawasi dari bayang-bayang, memanfaatkan setiap fragmen ketakutan, setiap pecahan paranoia, dan setiap titik lemah mereka untuk menyusun kehancuran total yang akan datang. Bara dendamku kini menyala lebih terang dari sebelumnya, siap membakar habis dunia Damar dan Ratna tanpa ampun. Pagi itu dunia di luar terlihat tenang, tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, badai akan pecah. Aku duduk di ruang kerjaku, menyalakan laptop, dan membuka catatan lengkap tentang perilaku Damar dan Ratna. Setiap reaksi panik, setiap ekspresi gelisah, dan setiap tindakan yang salah telah kusiapkan sebagai bahan bakar untuk langkah berikutnya. Ratna mulai menunjukkan perilaku yang semakin tidak rasional. Ia memeriksa ponsel berulang kali, menelpon teman dekatnya, dan bahkan mempertanyakan niat Damar. Aku bisa membayangkan bagaimana pikirannya berputar. Apakah Damar menyembunyikan sesuatu? Siapa yang mengirimkan dokumen itu? Panik yang kubangun selama berminggu-minggu mulai mengambil alih pikirannya, dan ia mulai melakukan kesalahan besar. Ia membocorkan informasi penting kepada pihak yang salah, percaya bahwa ia sedang mencari perlindungan. Padahal, setiap tindakan itu justru semakin memperburuk posisinya. Damar pun tidak kalah membuat kesalahan fatal. Ia mencoba menenangkan Ratna, tapi rasa takut dan paranoia yang kubangun membuatnya kehilangan akal sehat. Ia mulai membagikan rahasia pribadi kepada rekan kerja, berharap mendapat dukungan, tetapi justru menimbulkan kecurigaan baru. Beberapa proyek penting tertunda karena keputusan tergesa-gesa yang diambilnya. Ia menulis email penting ke alamat yang salah, dan mencoba menutupi kebingungan itu dengan sikap defensif yang malah menimbulkan kecurigaan di mata orang lain. Aku memperhatikan semuanya dengan seksama. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gerakan, setiap tatapan panik,
Semuanya terekam dalam catatan strategiku. Aku tersenyum tipis. Dingin. Ini adalah saat buah dari semua rencana psikologisku jatuh ke tanganku. Siang itu, aku menyiapkan jebakan tambahan. Aku mencetak dokumen, foto-foto, dan catatan yang sebelumnya belum pernah mereka lihat. Aku menaruh amplop-amplop itu di tempat strategis. Satu di kantor Ratna, satu lagi di rumah mereka. Dokumen-dokumen itu dibuat seolah berasal dari pihak ketiga yang mengawasi mereka. Begitu mereka menemukannya, aku tahu konflik internal akan meningkat. Mereka akan saling mencurigai, menuduh satu sama lain, dan membuat keputusan lebih ceroboh. Aku membayangkan momen itu di kepala. Ratna membuka amplop dengan tangan gemetar, membaca setiap kata, dan wajahnya berubah pucat. Damar yang melihat ekspresi itu mencoba menenangkannya, tapi paniknya sendiri membuatnya mengungkapkan rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Percakapan mereka berubah menjadi debat sengit, yang bahkan ditonton oleh rekan kerja dan teman dekat yang membuat mereka semakin tertekan. Sore harinya, aku meninjau catatan dan rekaman lagi. Aku menandai setiap kesalahan, setiap ketakutan, setiap frustasi. Aku merencanakan skenario berikutnya, langkah-langkah yang akan memaksimalkan kepanikan dan keretakan mereka. Setiap kebohongan kecil yang mereka buat untuk menutupi kesalahan sebelumnya akan menjadi jebakan untuk mereka selanjutnya. Malam harinya, aku menyiapkan langkah tambahan. Pesan-pesan samar, dokumen-dokumen baru, dan foto-foto yang mengintimidasi dikirim untuk memastikan bahwa Damar dan Ratna mulai saling mencurigai secara ekstrim. Aku ingin mereka bertengkar bukan hanya karena ketakutan terhadap dunia luar, tapi juga karena saling curiga satu sama lain. Kekacauan internal yang kubangun sekarang mencapai puncaknya, dan aku menikmati setiap detik pengaruhku terhadap mereka. Aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku lelah, tapi mataku bersinar penuh tekad. Bara dendamku telah berubah menjadi api strategi yang membakar dunia mereka perlahan-lahan. Titik lemah mereka telah terungkap, kesalahan fatal mereka terjadi, dan besok aku akan memanfaatkan semua ini untuk langkah yang lebih dahsyat. Aku duduk di balkon hingga larut malam, menatap lampu kota, merasakan kepuasan yang dingin dan dalam. Dunia mereka kini terjerat dalam lingkaran kepanikan dan kesalahan, dan setiap fragmen ketakutan, setiap konflik internal, semakin mendekatkan mereka pada kehancuran total. Aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Arini yang dulu lemah kini bangkit sepenuhnya, mengendalikan permainan dari bayang-bayang, sementara dunia Damar dan Ratna perlahan-lahan runtuh di tanganku. Pagi itu, mentari tampak biasa, tapi hatiku merasakan ketenangan dingin yang hanya dimiliki oleh seseorang yang tahu ia memegang kendali penuh. Setiap detik yang kulalui terasa seperti bagian dari strategi besar yang sudah kurancang sejak berminggu-minggu lalu. Semua yang terjadi sebelumnya, kesalahan, kebohongan, paranoia, konflik internal, adalah persiapan untuk hari ini, titik puncak balas dendamku. Aku duduk di ruang kerjaku, menyalakan laptop, dan meninjau catatan lengkap perilaku Damar dan Ratna. Aku melihat pola yang jelas. Ratna mudah panik dan cepat gelisah. Damar mudah frustrasi dan kehilangan kendali ketika merasa rahasianya terancam. Titik lemah itu kini siap untuk dieksploitasi sepenuhnya. Siang itu, aku mulai mengeksekusi jebakan terakhir. Aku mengirimkan dokumen terakhir yang mengungkap semua kebohongan mereka, semua rahasia yang disembunyikan, ke orang-orang yang relevan, rekan kerja, teman dekat, dan keluarga yang tidak mereka curigai. Setiap amplop, setiap pesan, disiapkan untuk memicu kepanikan maksimum. Aku menyiapkan skenario seolah ada pihak ketiga yang mengawasi mereka, memastikan bahwa setiap gerak mereka akan menjadi sumber kesalahan baru. Begitu dokumen-dokumen itu sampai, dunia mereka mulai runtuh. Ratna membuka amplop dengan tangan gemetar, membaca setiap kata, dan wajahnya berubah pucat. Kepanikan mulai merayapi setiap gerakannya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ketakutannya begitu besar sehingga ia mulai menyalahkan Damar. Damar, yang juga menerima dokumen yang sama secara berbeda, mulai frustrasi dan defensif. Mereka saling menyalahkan, berdebat, dan membuat keputusan yang semakin ceroboh. Aku menatap layar laptop,
mencatat setiap gerakan, setiap ekspresi panik, dan setiap kata yang mereka ucapkan. Aku tersenyum tipis, dingin. Inilah puncak dari semua yang kulakukan. Mereka tidak hanya kehilangan kendali, tapi juga mulai menghancurkan diri mereka sendiri melalui paranoia dan kebingungan. Sore hari, aku menambahkan lapisan strategi psikologis. Pesan anonim tambahan yang membuat mereka merasa selalu diawasi. Pesan itu cukup samar untuk memicu ketakutan, tetapi cukup jelas untuk meningkatkan konflik internal. Aku tahu, ketika mereka mulai saling mencurigai secara ekstrim, setiap keputusan akan semakin buruk, dan dunia mereka akan runtuh tanpa ada jalan kembali. Damar mulai membuat kesalahan fatal di kantor. Ia mengirim dokumen penting ke orang yang salah, menunda proyek yang seharusnya selesai, dan terlihat defensif di depan rekan-rekannya. Ratna, di sisi lain, membocorkan rahasia kepada teman dekatnya, berharap mendapat dukungan, tapi justru menimbulkan kecurigaan dan rumor baru. Aku menandai setiap langkah mereka, menyiapkan skenario lanjutan untuk hari-hari berikutnya. Malam hari, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Aku merasakan kepuasan yang dingin. Setiap pertengkaran, setiap kesalahan, setiap keputusan gegabah adalah bukti bahwa strategi psikologisku bekerja sempurna. Dunia mereka mulai runtuh dari dalam. Mereka yang dulu mencoba mengendalikan hidupku, kini benar-benar tak berdaya. Aku menutup laptop dan menatap cermin di ruang tamu. Wajahku lelah, tapi mataku bersinar dengan tekad yang membara. Bara dendamku telah menjadi nyala api yang menelan dunia mereka perlahan-lahan. Titik puncak balas dendam ini telah tercapai. Mereka kehilangan kendali, panik, dan saling menyalahkan. Sebelum tidur, aku menyusun catatan strategi untuk memastikan kehancuran mereka terus berlanjut. Aku tahu, efek dari titik puncak ini akan terasa selama berhari-hari. Setiap fragmen ketakutan dan kebingungan akan memicu kesalahan baru, dan Arini yang dulu lemah kini menjadi pengendali dari bayang-bayang, tanpa ampun. Malam itu, aku tersenyum tipis, dingin, dan puas. Dunia Damar dan Ratna telah runtuh, dan bara dendamku kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Pagi itu, udara terasa dingin dan berat, seperti menyerap semua ketegangan yang telah kubangun selama berminggu-minggu. Aku bangun dengan ketenangan yang dingin, menatap cermin, melihat wajahku sendiri. Wajah Arini yang dulu lemah kini bersinar penuh tekad. Hari ini, efek dari semua rencana dan jebakan yang kubuat akan mencapai puncaknya. Dunia Damar dan Ratna perlahan runtuh, dan aku siap menyaksikan kehancuran mereka. Di kantor, Damar tampak kebingungan. Rekan kerjanya mulai menatap aneh. Proyek-proyek penting berantakan karena kesalahan yang dibuatnya akibat kepanikan psikologis. Ia mencoba menutupi kesalahan dengan bersikap defensif, tetapi setiap gerakannya diperhatikan. Setiap keputusan salah yang dibuat Damar kini menjadi bukti bagi semua orang bahwa ia tidak dapat diandalkan. Ratna pun tidak kalah hancur. Amplop anonim, dokumen yang tersebar, dan pesan-pesan samar membuatnya panik tak terkendali. Ia mencoba menyelamatkan reputasinya, tetapi justru membuat konflik dengan teman-teman dekatnya. Setiap kata yang ia ucapkan diperhatikan dan disalahartikan. Ketegangan internal antara Ratna dan Damar memuncak, hingga keduanya mulai saling menyalahkan di depan orang lain. Kekacauan sosial dan psikologis mereka kini menjadi nyata. Aku menonton dari bayang-bayang, merasakan kepuasan yang dingin. Setiap reaksi mereka, gemetar, frustrasi, panik, bingung, adalah bukti keberhasilan strategi psikologisku. Arini yang dulu hancur kini berdiri sebagai pengendali penuh. Bara dendamku telah berubah menjadi nyala api yang membakar dunia mereka, dan setiap fragmen ketakutan, setiap keretakan, kini menjadi bahan bakar untuk langkah berikutnya. Malam hari, aku menyiapkan langkah terakhir untuk memastikan kehancuran mereka permanen. Aku menyusun catatan bukti dan dokumen yang cukup untuk membuat mereka kehilangan reputasi, kepercayaan, dan kontrol atas hidup mereka. Aku tahu, mereka tidak akan pernah bangkit lagi dari kehancuran ini. Aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, tersenyum tipis, dingin,
dan puas. Dunia Damar dan Ratna kini runtuh total. Psikologis, sosial, dan profesional mereka hancur. Mereka yang dulu mengendalikan hidupku, kini sepenuhnya tak berdaya. Arini yang dulu lemah telah bangkit, menguasai permainan dari bayang-bayang, dan semua langkahnya berjalan sempurna. Saat menutup mata untuk tidur malam itu, aku merasakan kepuasan luar biasa. Dendamku telah tuntas. Dunia mereka runtuh. Kesalahan fatal dan paranoia mereka memuncak. Dan aku adalah pengendali yang tak terlihat dari kehancuran ini. Bara dendamku kini menyala lebih terang dari sebelumnya, menandai kemenangan mutlak Arini yang tak lagi bisa diganggu atau dilemahkan. Pagi itu, mentari menyinari kota dengan lembut, tetapi hatiku berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, merasakan hawa dingin yang menembus kulit, namun menenangkan pikiran. Dunia Damar dan Ratna sudah runtuh total. Psikologis, sosial, dan profesional mereka hancur. Semua jebakan, strategi, dan rencana yang kubuat selama berminggu-minggu telah berjalan sempurna. Tapi kini, saatnya bagi Arini untuk benar-benar bangkit, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, dan menghidupkan hari baru yang bebas dari luka, kepedihan, dan pengkhianatan. Aku menatap cermin di ruang tamu, melihat wajahku sendiri dengan seksama. Dulu, wajah itu penuh kesedihan, ketakutan, dan kerapuhan. Sekarang, wajah itu memantulkan ketenangan dan kekuatan yang baru ditemukan. Mataku bersinar dengan keyakinan dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku menyadari bahwa semua penderitaan yang pernah kurasakan, air mata yang jatuh di malam-malam sepi, rasa sakit karena pengkhianatan, ketidakadilan yang menimpa, telah membentukku menjadi perempuan yang lebih bijaksana, tangguh, dan mandiri. Aku bukan lagi Arini yang dulu mudah terluka. Aku telah menjadi Arini yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Sepanjang hari, aku duduk menulis di meja kerjaku, merapikan semua catatan, bukti, dan dokumen yang dulu menjadi senjataku dalam balas dendam. Setiap lembar kertas, setiap catatan yang kubuat, kini hanya menjadi simbol perjalanan panjang yang telah kulalui. Aku menyadari betapa setiap detik penderitaan itu, setiap rencana matang yang kubuat, dan setiap strategi psikologis yang kujalankan, semuanya membawa aku pada titik ini, kebebasan mutlak. Sore hari, aku berjalan-jalan di kota. Angin malam menyapu rambutku, dan aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap orang-orang di sekitarku, menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam atau kesedihan. Tapi aku juga sadar, pengalaman yang kulalui memberiku kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh, merancang masa depan, dan menciptakan kehidupan yang aku inginkan. Malamnya, aku kembali ke balkon. Kota berkelap-kelip di bawah. Lampu-lampu seakan memberi tanda bahwa dunia terus bergerak. Aku menarik napas panjang, merasakan setiap ketegangan yang dulu membelenggu diriku menghilang. Bara dendam yang dulu membara kini telah padam, digantikan oleh ketenangan yang membeku dalam hatiku. Aku tersenyum tipis, dingin tapi penuh kepuasan. Dunia Damar dan Ratna telah runtuh, tapi dunia Arini baru saja dimulai. Lebih kuat, lebih bebas, dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Aku duduk lama, merenungi masa lalu, dan menulis catatan panjang untuk diriku sendiri. Refleksi atas semua pengalaman, pengkhianatan, dan penderitaan. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada balas dendam yang berhasil, tetapi pada kemampuan untuk bangkit, membangun kembali, dan menatap hidup tanpa rasa takut. Aku merencanakan masa depan dengan jelas. Pekerjaan yang kucintai, orang-orang yang mendukungku, dan hidup yang aku bangun sendiri, tanpa tergantung pada siapapun. Saat larut malam tiba,
Aku menutup jendela dan menatap langit gelap yang bertabur bintang. Aku tahu, Arini yang dulu lemah telah lenyap. Kini, berdiri di hadapanku adalah sosok yang utuh, tangguh, dan mandiri. Dunia mereka mungkin hancur, tetapi dunia Arini baru saja dimulai. Hidup yang bebas dari bayang-bayang pengkhianatan, penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Aku menutup mata dan menarik napas panjang terakhir malam itu. Bara dendamku telah padam, digantikan oleh cahaya kehidupan yang baru. Arini telah bangkit, dan dunia ini kini adalah milikku, untuk dijalani dengan penuh kebebasan, kekuatan, dan ketenangan. Tamat.